C461. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ayolah, makanan di sini tidak buruk. Cepat makanlah. Chen Hao berkata. Baiklah. York menganggukkan kepalanya dengan cekatan. Aku tidak mendengar apa yang kau katakan. Chen Hao berkata dengan aneh. Keluarlah dari sini dan tinggalkan mie-nya untukku. York berkata dengan marah, dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia ingin aku membesar-besarkannya. Petik 2. Petik 2. Ketika Chen Hao mendengarkan, dia merasa bingung. Anak laki-laki ini benar-benar menarik. Dia bisa menghadapi kita seperti ini. Chen Hao dengan cepat menghabiskan mie-nya, dan di sini dia membawa tasnya sendiri dan menjual barang-barang bagus milik orang lain. Chen Hao pergi sesuai dengan kata-katanya, dan kemudian berjalan di jalan seperti itu. Chen Hao hanya merasa bahwa ekspresi di wajahnya sangat kaya. Duduk di dalam mobil, Chen Hao tampaknya melihat pengemudi mobil terus-menerus berputar, merasakan apakah mobilnya akan dijual. Chen Hao dengan ragu bertanya, Agenstin, kamu mau kemana? Bukankah ini menuju ke rumahmu? Tuan Castington, apakah kamu lupa jalan pulang? Tanda tanya, tidak, aku hanya sedikit terpeleset untuk saat ini. Aku sudah hafal banyak literatur asing. Sebaliknya, tidak ada waktu untuk mengingat nama suatu tempat. Chen Hao Dao. Chen Hao berkeringat, untungnya saat ini sekretarisnya menelepon untuk membahas kesepakatan, tidak menyangka situasi di sini tampak lebih tegas. Beberapa putaran di sini, dan kemudian kembali ke villa biasa tempat Moses Chan tinggal. Suasananya benar-benar aneh. Moses Chan mencium aroma parfum yang kuat ketika dia memasuki pintu. Mengapa ada begitu banyak parfum wanita di sini? Tanya Chen Hao. Sudah menjadi aturanmu bahwa setiap Jumat malam kamu harus memanggil beberapa penyanyi untuk datang dan bermesraan. Jalan Hawkely. Chen Hao tidak menyangka bahwa Castleton memiliki permintaan yang begitu kuat dalam aspek apapun. Dia dapat berurusan dengan begitu banyak wanita pada saat yang sama, dan dia dapat menangani hal-hal ini dengan para wanita ini pada hari Jumat. Dia dapat dengan mudah mendapatkan beberapa wanita di malam hari. Aku harus mengagumi Castleton. Aku mengantuk malam ini. Biarkan orang-orang ini pergi. Chen Hao tampak aneh, dia tidak merosot untuk memanggil ayam. Oke. Mungkin ini adalah budaya Castington, tetapi Chen Hao jelas bukan orang yang biasa-biasa saja. Chen Hao menemukan kamar untuk dirinya sendiri dan kemudian pergi tidur. Dia harus menghadapi begitu banyak hal besok pagi, jadi sekarang dia merasa perlu berolahraga dengan baik dan tidur dengan nyenyak. Chen Hao mulai menggunakan buku kultivasi gen. Menurut pernyataan di atas, jika dia dapat mempraktikkannya, dia cenderung terhindar dari penyakit penurunan mental. Anda harus tahu bahwa jarak prajurit gen adalah semacam kekuatan untuk mengorbankan kecerdasan sebagai ganti kekuatan fisik, tetapi beberapa situasi saat ini tidak akan terlalu tepat. Chen Hao sedang berlatih dan hanya merasa sangat gelisah di seluruh tubuhnya. Namun, Chen Hao tidak takut. Dia hanya mengendalikan perubahan energi internalnya dan menjaga energinya agar tidak meluap. Saya tidak tahu mengapa dia tidak dapat mencapai kondisi yang memungkinkan untuk ditingkatkan baru-baru ini, tetapi Chen Hao sudah merasa bahwa dia dapat menyentuh penghalang kunci gen kedua. Chen Hao terus bermeditasi selama 2 jam. Setelah membersihkan barang-barangnya yang kotor, dia banyak bersantai dan tertidur hingga fajar. Keesokan paginya, saat fajar, Chen Hao dibangunkan oleh jam alarm yang tidak dia ketahui di mana. Dia duduk tegak. Kemudian saya melihat seorang pelayan mengetuk pintu dengan air. Chen Hao mencuci mukanya dan turun. Kafudi, yang bangun bersama Chen Hao untuk sarapan, mengantuk, tetapi tepat ketika Chen Hao hendak tidur setelah sarapan, ada ketukan di pintu. 4 orang masuk. Hockley. Selamat pagi, tuan-tuan. Jalan Hawkely. Halo, Tuan Hockley. Kafudi setuju dengan lemah. Tuan Kafdi, sepertinya Anda mulai terbiasa dengan kehidupan kota yang sibuk. Hawkely berkata, Tuan Castington tampak sedikit lelah. Aku bertanya-tanya apakah dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Hockley menanyakan hal ini dengan sengaja. Dia tahu bahwa Tuan Castington selalu ingin pergi dengan para penyanyinya setiap hari Jumat, tetapi dia mengusir mereka tadi malam. Ini sangat mencurigakan. Tentu saja, Chen Hao benar, tetapi dia bukanlah orang yang suka berganti-ganti pasangan. Jika kamu mencarinya seperti ini, kamu tidak dapat membantuku mengatur jadwalku, bukan? Chen Hao bertanya dengan wajah pahit.
Tuan Castington sangat pintar, kata Hawkeye. Kau harus tahu bahwa aku mendapat telepon dari Nyonya Hennessy tadi malam, mengajakmu sarapan bersama. Itulah sebabnya aku datang ke sini pagi-pagi sekali. Selanjutnya, 3 pemilik tos serba akan mengundangmu untuk bermesraan. Pada pukul 1 siang, keluarga kerajaan juga akan mengumumkan berita. Konon, semua orang yang hadir di pesta teh kemarin diundang. Menurut kabar burung, cincin lamaran Anthony, cincin berlian seberat lebih dari 10 gram telah hilang. Mendengar ini, Kafudi menahan diri untuk tidak tertawa. Cincin lamaran itu sekarang ada di tangan Anthony. Aku tidak menyangka keluarga kerajaan begitu lucu sampai-sampai mereka merilis konferensi pers karena ini. Oh, begitu. Ayo kita bersiap-siap dulu. Lupakan sarapannya. Chen Hao menatap telur goreng dan ham di depannya, dan dia sama sekali tidak berselera makan. Wajah Chen Hao dipenuhi cemoohan. Dia tidak bisa makan sarapan seperti itu. Yang dia rindukan adalah roti daging babi panggang. Chen Hao membereskannya selama sekitar 10 menit, lalu duduk di Lincoln versi panjang ditemani Hockley Agestein. Mobil melaju mulus ke rumah Nyonya Hennessy. Masih sangat megah, dekorasinya terlihat sangat elegan. Chen Hao mengikuti pengasuh berkulit hitam itu ke ruang tamu rumah, yang hampir setengah dari ruang tamu Chen Hao saat ini. Kurang dari 1 jam kemudian, dia mendengar langkah kaki datang dari arah yang mengarah ke kamar majikan. Chen Hao memperkirakan bahwa Nyonya Hennessy pasti sudah berdandan. Memikirkan kemarin sore melihat Nyonya Hennessy yang merupakan setengah dari sikap elegan wanita tua Sun Yang dan kehidupan yang tidak bermoral, hatiku tanpa sadar bergetar. Kulitnya benar-benar cantik dan berminyak. Sangat halus dan putih, yang membuat orang ingin menggigitnya, terutama orang Eropa yang mulia, murni, putih, dan tidak bermoral. Saat suara itu mendekat, Chen Hao harus memikirkan koran pagi di tangannya. Dari celah koran pagi, dia melihat sosok merdu datang dari arah itu. Dia mengenakan kerudung anti panas musim panas dan selendang, mencoba menutupi seputih salju di lehernya. Lengannya seputih akar teratai, tidak gemuk tidak kurus, terutama terasa. Oh, Tuan Castington yang terkasih, Anda sangat terpesona. Nyonya Hennessy merengek, tetapi dia tidak maju untuk memanfaatkannya. Ini mungkin karena sifat wanita itu yang pendiam, dia selalu ingin orang lain menyerbu kebejatannya, daripada kemurahannya untuk dipancing. Betapapun menawannya aku tidak bisa menandingi pesonamu. Jika kamu keluar ke jalan seperti ini hari ini dan berteriak, Nyonya Hennessy ada di sini untuk memastikan bahwa orang-orang di jalan berada dalam kekacauan dan kolera telah mempengaruhi seluruh ibu kota, itu mungkin akan membawa bencana bagi negara dan rakyat. Chen Hao Dao. Chen Hao berlatih buku kultivasi gennya selama hampir 2 jam tadi malam. Secara alami, dia sedikit lebih bersemangat daripada Chen Hao. Malam sebelumnya, jadi di mata Nyonya Hennessy, dia sedikit lebih kuat. Ayolah, jangan katakan itu. Persatuan yang kamu katakan kemarin membuat jantungku berdebar. Nyonya bijak, sejujurnya, ketika aku datang menemuimu, aku takut kamu tidak akan setuju. Bagaimanapun, kamu adalah bibi yang mulia dan memiliki status bangsawan. Bagaimana kau bisa bekerja sama dengan orang-orang rendahan seperti kami? Sungguh mulut yang manis. Biar ku katakan padamu, aku hanya menyukaimu. Aku tidak punya maksud lain. Jika kau bisa tinggal bersamaku malam ini, aku akan sangat senang. Sejujurnya, menurutku reputasiku tidak penting, tetapi reputasi istriku lebih penting. Jadi kau sudah setuju, suamiku. Petik 2. Wajah Chen Hao benar-benar tidak tahu malu. Apakah wanita ini begitu kesepian? Tidak, jika wanita ini, setelah memakan tulang untuk mengetahui sumsum, dia tidak cukup untuk memberinya kebahagiaan. Chen Hao berpikir bahwa dia akan menolak dan berkata, terlalu dini bagimu untuk mengatakan itu. Kita bisa membicarakannya secara rinci. Selama kau bisa mendapatkan 13 anggota liga kita kembali hari ini, aku akan mengunjungimu malam ini. Petik 2. Oh, bagaimana kamu bisa berbicara tentang pekerjaanmu? Itu sangat membosankan. Itu sangat membosankan. Jika Nyonya tidak makan, hidangan ini akan dingin. Chen Hao Dao. Nyonya Hennessy sedikit marah ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa merayu. Namun, dia tidak bisa menyalahkan Chen Hao atas perilakunya yang berprinsip. Dia juga punya alasan. Tentu saja, semakin berprinsip Chen Hao, semakin Nyonya Hennessy akan menyukainya.
Chen Hao kemudian mengambil bagian dalam beberapa upacara pemotongan pita, dan semua orang bersorak gembira ketika dia tiba. Dalam pengaturan ini, Chen Hao mengambil kesempatan untuk bertemu Justin. Anak laki-laki itu terlihat lebih mabuk daripada tadi malam. Tuan Castington, Anda harus menyelamatkan saya. Justin menyeret lengan Chen Hao dengan frustrasi. Anda berdiri dan berbicara. Meskipun tidak ada seorang pun di sini, itu memengaruhi nilai Anda di hati saya. Ya, Tuan. Justin membereskan dirinya sendiri, lalu melanjutkan, Anthony kembali tadi malam dan mengatakan bahwa cincin pertunangannya hilang. Dengan ini, dia menyalin semua rumahku dan tidak menemukan apapun. Namun, dia menemukan boneka yang kugunakan untuk mengutuknya setahun yang lalu. Dia bersumpah akan memberitahu ayahnya hari ini, dan ayahku tidak akan pernah melepaskanku jika dia tahu. Mengapa dia tidak mengungkapmu tadi malam? Seyakin itukah dia? Chen Hao Dao. Tidak, dia terutama ingin menunggu sampai Mos, pengawal yang kau perbaiki kemarin, bangun, dan kemudian ingin memberitahu ayahku, Asi, beberapa kejahatan. Yah, sepertinya kau berada dalam situasi yang agak serius. Apa yang selalu dilakukan ayahmu padamu? Ayahku dan ibuku adalah pecinta embun, tidak terlalu dalam. Untuk rencana hari ini, pertama, kau harus merangsang ayahmu, kedua, kau harus mengurangi ancamanmu terhadap Anthony. Aku bisa merangsang ayahku dengan token ibuku, tetapi bagaimana aku bisa mengurangi ancaman terhadap Anthony? Bunuh dia. Apa, Tuan? Anda tidak ingin saya mati? Justin berkata dengan ngeri. Ya, hanya untuk membuatnya tahu betapa lemahnya Anda. Chen Hao menjawab, ah, begitu, Tuan. Dia benar-benar hebat. Chen Hao tersenyum, lalu mulai mengejar ketertinggalan dengan pemotongan pita berikutnya. Sekitar pukul 11.40, Hao Kli buru-buru menemui Chen Hao dari tempat ia memotong pita dan berkata, Tuan Castington, ikuti saya. Kali ini kita akan membuat pengumuman yang sangat penting. Pengumuman apa? Tanya Chen Hao. Kita akan menghadiri siaran pers yang dipandu oleh Anthony Robin. Chen Hao sudah ditarik ke dalam mobil saat ini, dan mobil pun menyala. Dalam waktu lebih dari 30 menit, ia tiba di sebuah tempat bernama Gedung Empire State. Tampaknya bagian luar dijaga ketat, dan situasinya sangat serius. Chen Hao mengikuti Hao Kli dan masuk ke ruang konferensi di lantai 28. Sekarang, tempat itu telah diubah menjadi tempat untuk siaran pers. Ketika Chen Hao pergi ke sana, sudah ada banyak orang. Chen Hao melihat keluar jendela ke arah kerumunan orang, sambil memikirkan kerajaan Huaxia yang jauh di sana. Kerajaan Huaxia adalah tempat seperti itu, terlalu banyak orang. Sementara Chen Hao berpikir, Anthony Robin di mimbar mulai berkata, siaran pers ini tentang cincin yang hilang saat aku menikah. Ini konferensi pers pribadiku. Aku harap seseorang yang telah melihat cincin ini akan membantuku. Kalian juga bisa melihatnya. Kemudian dia membuka gambaran besarnya. 1330 karat. Ah, ini 100% bor manual. Ini adalah bintang aurora. Dengan kata, bintang aurora, keluar, para penonton bersorak dan terkejut. Itu tidak bisa dipercaya. Aku tidak menyangka bahwa putra bangsawan dari keluarga kerajaan begitu tergila-gila pada seorang wanita sehingga dia bahkan tidak peduli untuk memperhatikannya. Dapat dilihat betapa orang ini menghormati sang putri. Dan orang-orang ini juga dapat melihat bahwa orang yang berdiri di atas panggung itu lembut, tutornya sangat baik, semua aspek etiket sangat tepat, menunjukkan kebijaksanaan yang unggul. Chen Hao menatap wajahnya yang terdistorsi, apakah hebat memiliki uang? Uang adalah cinta sejatimu. Lalu, tidakkah kau ingin mencintai seluruh dunia? Kau baik-baik saja. Aku khawatir bayimu akan tamat. Haha, itu lucu. Kata Kafudi sambil tersenyum. Kau, Chen Hao baru saja menemukan bocah itu, Kafudi. Kau tahu, Chen Hao tahu keterampilan Kafudi. Hanya Kafudi yang dapat mencuri bintang aura tanpa disadari. Chen Hao berpikir bahwa bahkan jika orang-orang ini ingin mematahkan kepala mereka tidak tahu bahwa bintang aurora telah dicuri oleh Kafudi. Sangat jarang bagi mereka untuk mendekati Anthony Robin. Lagi pula, Anthony Robin tidak menunjukkan hal-hal seperti itu kepada orang lain begitu saja. Kalian harus tahu bahwa benda ini juga sangat berharga, tetapi benda itu menghilang di bawah matanya. Anthony Robin ini juga benar. Jika kita merilis konferensi pers, bukankah itu untuk mengumumkan kegagalan dunia sendiri? Apakah ini pacaran yang konyol?
Untuk memberikan Katyusha cinta yang sangat serius, atau untuk membanggakan kekayaan dan kebodohan mereka. Tentu saja tidak baik baginya untuk mempublikasikannya seperti ini. Jika terus seperti ini, hidupnya akan mengerikan. Jika terus seperti ini, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Dengan cara ini, situasinya telah berubah secara halus. Pada saat inilah Chen Hao tiba-tiba menajamkan telinganya. Tuan Kasdenton, saya selalu percaya pada moralitas dan profesionalisme Tuan Kasdenton, kata Anthony saat ini, memberi orang-orang ini kesempatan untuk beradaptasi dengan telinga mereka, karena ada yang tiba-tiba menyebut Tuan Kasdenton. Benar saja, ketika kalimat ini keluar, orang-orang di tempat kejadian langsung terbakar. Mengapa Tuan Castington disebutkan sekarang? Castington adalah perwakilan dari 13 liga dan Anthony adalah perwakilan dari kaum royalis. Kedua orang ini tidak berada di jalur yang benar satu sama lain. Kalian semua salah. Castington pergi ke pesta lamaran Anthony dan membuat keributan, jadi dia menjadi tersangka. Tunggu, mari kita lihat apa yang dikatakan Jenderal Anthony. Wajah Chen Hao akan menjadi luar biasa. Anda tahu, dia pasti tahu bahwa Anthony tidak akan baik hati. Tetapi sekarang dia tidak terburu-buru untuk menebak apa yang terjadi. Dia hanya berpikir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika terus seperti ini. Tetapi tidak masalah jika tentara datang untuk memblokir air dan menutupi daratan. Tuan Kasdenton selalu menjadi orang terkenal yang kami hormati. Saya percaya bahwa kebijaksanaannya yang luar biasa dan wawasannya yang unik dapat membantu saya memecahkan masalah ini. Di sini saya berharap bahwa saya dapat sepenuhnya mempercayakan Tuan Kasdenton untuk membantu saya menemukan bintang Aurora ini. Saya ingin menjadi teman seumur hidup dengan Tuan Castington. Suara Anthony baru saja jatuh, seluruh hadirin terkejut. Kolektif itu membatu. Apa-apaan ini? Bukankah Anthony seorang royalis? Apakah Castington musuh bebuyutan Anthony? Bagaimana cara memberi musuh tugas mencari bintang Aurora? Tidakkah kau tahu bahwa orang ini adalah musuhnya? Atau ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Misalnya, Tuan Castington pasti tahu di mana bintang Aurora ini muncul. Atau apakah Anthony dan Castington sama-sama menyukai sang putri? Apa yang terjadi? Sungguh tidak dapat dipercaya. Anthony dan Charstenton pasti telah membicarakan sesuatu secara pribadi. Itulah sebabnya mereka memiliki mata yang tenang dan ekspresi yang sederhana. Kami ingin melihat situasi seperti itu. Ah, aku tahu jika itu Tuan Castington dan Anthony yang bertanggung jawab atas pemerintahan. Orang-orang yang hadir kembali terpukul oleh kekonyolan Anthony. Mereka belum pernah melihat kekonyolan seperti itu sebelumnya. Ketika mereka mendengar tentang Tuan Castanton, mereka semua merasa bingung. Ketika Anthony mengatakan bahwa Castanton bertanggung jawab untuk menemukan bintang Aurora, mereka semua langsung terbirit-birit. Tentu saja, Chen Hao tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia juga bingung. Anda tahu, bintang Aurora awalnya ada di Kafdi, dan sekarang Anthony bertanggung jawab langsung atas bintang Aurora. Pertama, pihak lain telah menduga bahwa bintang Aurora telah dicuri dengan sendirinya. Kedua, mereka tidak menebak, tetapi mereka ingin Castanton mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimanapun, pencuri bintang Aurora yang biasa telah melarikan diri. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Chen Hao. Tuan Castanton, apa yang akan kita lakukan? Kata Kafudi. Dia sama sekali tidak gugup sekarang, dia dapat melarikan diri dengan lancar dalam adegan apapun, tetapi dia masih sedikit khawatir bahwa Hawkeye di sekitarnya akan menyerahkannya. Bagaimanapun, Hawkeye selalu mempertimbangkan situasi politik secara keseluruhan. Jadi kalimat ini seolah bertanya kepada Chen Hao, tetapi sebenarnya untuk melihat reaksi Hawkeye. Apa yang bisa kulakukan? Rebus jamur dengan sayuran hijau dan tambahkan ayam. Kata Chen Hao tak berdaya. Langkah Anthony sangat licik. Jika tidak setuju, Anda akan menamparkan wajahnya. Artinya, NLD sangat arogan dan mendominasi. Dengan cara ini, kepercayaan pribadi tidak melibatkan posisi politik dan tidak dapat dilakukan dengan baik. Jika dilakukan, dia paling-paling hanya bisa mengucapkan terima kasih. Itu tanggung jawabnya, tanggung jawab Castington, tanggung jawab NLD dan kegagalan mereka yang disengaja untuk menemukan kesalahan. Ketika Chen Haoyue ingin memainkan permainan ini, dia luar biasa. Tuan Casdenton, demi struktur politik NLD, Anda harus membantu kami mengambil alih tugas ini dalam hal apapun, yang akan sangat membantu meningkatkan prestise Anda.
Saya harap Anda dapat memahami situasi ini. Ketika Chen Hao memikirkannya, dia pikir itu benar. Namun masalahnya adalah Anthony tampaknya tahu bahwa dia telah mencuri bintang Aurora. Jika dia menyerahkannya dengan cara ini, itu tidak akan terlalu menekan. Chen Hao benar-benar tidak menyangka tindakan seperti itu dari bocah ini. Bagaimana dengan Tuan Castington? Anda mengucapkan sepatah kata, kata Kafudi. Selanjutnya, Chen Hao Dao kemudian ambil foto Hao Keli untuk menghubunginya. Dia akan menyelinap pergi. Jika dia berada di panggung di atas, dia akan dipermalukan oleh pihak lain. Dengan cara ini, situasinya akan menjadi sangat pasif, dan itu akan berdampak lebih besar pada reputasinya. Chen Hao kemudian mulai berjalan ke sisi terakhir pertemuan. Pada saat ini, dia memikirkan suara lembut Anthony, penuh dengan bahasa yang sopan. Tuan Castington yang terhormat, silakan datang dan biarkan saya bertemu dengan Anda. Anda selalu menjadi lawan yang saya hormati. Kali ini, saya harap saya dapat meminta Anda untuk membantu saya secara pribadi. Anda baru saja mengirim asisten Anda, Tuan Hockley, untuk menjawab permintaan kami. Kemudian saya harap Anda dapat berbicara kepada kami di atas panggung. Anthony sangat sibuk. Bos, anak ini dalam masalah, kata Kafudi. Anak ini. Chen Hao hampir muntah darah karena kemarahan anak ini. Perasaan seperti ini jelas memuji Anda, tetapi sebenarnya dia ingin memanipulasi Anda. Niatnya sangat jelas. Saya tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri seperti ini. Chen Hao takut dengan taktik seperti itu. Dia bahkan tidak berpikir tentang bagaimana menghadapi anak ini. Tetapi yang lain telah mengatakan itu, dan Chen Hao tidak bisa tidak menyetujui undangan itu. Chen Hao melangkah perlahan. Pada saat ini, kita tidak boleh panik, kita harus tenang, ketenangan dapat menghasilkan uang. Chen Hao berjalan selangkah demi selangkah, dan banyak orang di kerumunan mulai mengenalinya. Tuan Castington, kerja bagus. NLD, bagaimana Anda bisa menemukan bintang Aurora kali ini? Sekarang, perhatikan, akan ada pertunjukan yang bagus di sini. Castington melangkah ke panggung dan merasa kakinya bukan miliknya lagi. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Chen Hao menghadapi begitu banyak orang. Terakhir kali dia hanya menghadapi 20 atau 30 orang, sementara kapal pesiar sekarang menghadapi hampir 300 atau 400 orang. Dengan semua jenis kamera, dia pada dasarnya menghadapi lebih dari separuh orang di negara itu. Chen Hao agak bersalah, tetapi hal-hal ini tidak penting. Yang penting adalah Chen Hao tidak tahu bagaimana cara mengambil alih. Meskipun sudah ada tentara yang datang untuk memblokir air dan tanah, pertanyaannya adalah di mana itu akan terjadi dan di mana itu akan terjadi. Chen Hao berkata dalam hatinya, tidak peduli apa, dia langsung maju. Chen Hao berpikir bahwa ini agak salah. Panggung di sini hanya sekitar 20 meter persegi, dengan deretan kursi panjang yang terbuka. Begitu Chen Hao muncul, tidak ada yang duduk di sebelah Anthony yang akan bergerak. Mereka bertekad untuk membodohi Chen Hao. Begitu Chen Hao muncul dan melihat ekspresi orang-orang ini, dia tahu bahwa orang-orang di sekitar Anthony ini benar-benar berandal, dan mereka harus mendapatkan harga yang sangat rendah. Tentu saja, Chen Hao berbeda dari orang biasa. Chen Hao tersenyum. Selama pihak lain memiliki sikap seperti itu, semakin banyak semakin baik, dia tidak akan ragu untuk bergerak. Tuan Castington, silakan lewat sini. Anthony menjawab semua jenis pertanyaan wartawan dengan jelas sambil menyapa Chen Hao dengan lembut. Sulit bagi Chen Hao untuk memahami bagaimana orang seperti itu dengan dua sisi dilatih, tetapi dia benar-benar kuat. Wajah Chen Hao sekarang mengejang. Orang-orang ini sama sekali tidak terlihat baik. Mereka pasti orang-orang yang ingin melakukan sesuatu. Ketika Chen Hao berjalan ke arah orang-orang ini, ada cahaya yang tajam di wajah semua orang. Tidak ada yang ingin Chen Hao duduk. Chen Hao menunjukkan sedikit senyum. Demi tujuan orang-orang ini, Chen Hao merasa seperti ini. Alasan mengapa Anthony menyerahkan Chen Hao adalah untuk mempermalukan dirinya sendiri. Chen Hao tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit eksentrik. Anda ingin berdiri dan berbicara dengannya. Dia duduk, untuk menunjukkan martabatnya. Saya hanya badut pendukung. Dan karena ada begitu banyak reporter media, Castington tidak akan pernah bergerak. Chen Hao tertawa. Dia bukan Castington yang sebenarnya. Jika Castington yang sebenarnya benar-benar, dia mungkin berpikir begitu. Anda harus tahu bahwa kekuatannya tidak setinggi Chen Hao,
dan yang terpenting adalah keberaniannya sama sekali tidak sebesar Chen Hao. Chen Hao tersenyum dan berjalan mendekat. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Chen Hao ingin bersiap menghajar anak ini kapan saja. Dan itu disebut keterampilan pertunjukan. Tuan Kasdenton, silakan pindah ke sini. Kami berjabat tangan untuk menunjukkan bahwa kami telah mencapai kesepakatan seorang pria sejati. Kesepakatan pria sejati ini berasal dari Kong Lao Fuzi dari Tiongkok. Dia menekankan pengendalian diri dan cita-cita moral yang luhur, untuk mewujudkan cita-cita politik demokrasi nasional. Inilah yang diyakini oleh orang Bi. Anthony berbicara, bagus, baiklah, saya akan pergi dan menghajar Anda sekarang. Chen Hao tersenyum, jika Kafdi dekat dengan Anda, itu adalah bintang aura pertama paling banyak, jika aku dekat denganmu, itu mungkin pembunuhan. Kasdenton adalah mitra yang sangat unik dan saya sangat senang bahwa ia telah mencapai apa yang telah dicapainya hari ini. Menurut negara kita, Ten, Kasdenton adalah lulusan yang sama dengan saya. Pada saat itu, Ten, Kasdenton sedang bermain di sekolah kami dan mengambil beberapa mainan saya. Kalian semua adalah anak-anak yang sedang bermain dengan. Anthony tidak menyadari bahayanya sekarang. Mulutnya memuntahkan serangkaian hal-hal seperti itu tampak seperti tanduk kematian. Itulah yang dipikirkan Chen Hao. Tiba-tiba, seorang gadis cantik bergegas masuk saat ini dari pintu. Begitu gadis cantik itu memasuki pintu, itu menyebabkan keributan di belakang. Chen Hao mengangkat matanya dan melihat ke arah keributan itu. Dia hanya melihat seorang wanita cantik berpakaian pria berdiri di pintu. Rambutnya segar dan rapi, dan dia tampak sangat anggun dan tinggi ketika matahari masuk. Gadis ini saat ini adalah York yang dikenal Chen Hao. Memang, alasan mengapa dia begitu menarik adalah karena identitasnya yang luar biasa. Anggota lain dari 13 liga kemungkinan akan menjadi sekretaris jenderal berikutnya. Wajar saja dia ada di sini sekarang karena ketika Kasdenton dipermalukan oleh Jenderal Anthony, dia baru saja keluar dari Federasi Wanita dan mendengar bahwa sekretaris jenderalnya, Tuan Kasdenton, pergi ke konferensi pers Jenderal Anthony. Sungguh luar biasa. Bagaimana kedua orang ini bisa mengatakan bahwa mereka berdua benar? Bahkan jika tidak ada permainan yang benar, jangan bersikap tidak bermoral. Akan sangat sulit bagi kita untuk melakukannya. Itu akan menyebabkan kerugian besar bagi kepentingan kita, jadi sulit bagi kita untuk memiliki akun. Sekarang York tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kasdanton, tetapi York hanya tahu apa yang tidak ingin dilakukan Kasdanton. Pertama, dia tidak bisa melarikan diri. Kedua, dia tidak bisa mengambil alih tugas. Jadi ketika York datang ke sini, dia berharap Kasdanton akan mendengarkan nasihatnya dan meninggalkan tanah yang benar dan salah ini, dan tidak menyentuh orang-orang ini dan hal-hal lainnya, tetapi itu menjadi bumerang. Kasdanton tidak hanya muncul di sini, tetapi juga melangkah ke panggung. Untuk berbicara dan tertawa dengan Anthony di atas panggung, apa masalahnya? Kau mencoba untuk mengimbangi Anthony, seorang pria tampan dengan sepertiga pasukan. Atau kau punya gerakan kecil. York memberi isyarat pada Chen Hao dengan matanya, berharap dia akan mengerti tugasnya. Aku takut jika kau tahu apa yang dipikirkan York, Chen Hao akan merasa kepalanya terbentur tahu. Chen Hao akan melakukan dua hal yang dikhawatirkan York. Pertama, memukul Anthony dengan keras, dan kemudian dengan dingin berkata satu sama lain, kau lihat kekuatanku, aku punya kekuatan untuk membawa kembali bintang Aurora. Tentu saja, yang lebih terampil adalah Kafudi. Setelah memberikannya padamu, dia bisa mencurinya kembali. Jika kau akan kehilangannya lagi, aku tidak peduli dengan Castington. Chen Hao tersenyum dan membuat pandangan Anla pada York. Ah, lebih baik bertemu dengan Sekretaris Jenderal York yang terkenal di lapangan. Selamat datang, Anthony, si banteng, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia melihat York, matanya bersinar. Jika Chen Hao tidak tahu bahwa dia bertunangan dengan Putri Katyosha, dia akan mengira dia sedang berahi. Pada saat ini, dengan bimbingan suara Anthony, mata semua orang tiba-tiba terfokus pada York, wajah York langsung tertutup es. Chen Hao melihat wajah York tiba-tiba berubah sekilas, karena harus dikatakan bahwa ketika Anthony berbicara, wajahnya menjadi hitam. Dalam keadaan seperti itu, jelas bahwa orang-orang ini tidak dalam suasana hati yang baik. Tentu saja, Chen Hao tidak tahu apa yang mereka coba lakukan, tetapi dia melihat bahwa York jelas tidak cocok dengan Anthony. Apakah ini judul film lamanya?
Ada di kartu. Chen Hao berspekulasi. Tetapi bagaimana dia bisa datang ke sini untuk bertemu dengan kekasih lamanya? Tiba-tiba, Chen Hao menepuk kepalanya, dan langsung menyadari bahwa York adalah wanita yang tangguh. Sebenarnya, dia khawatir tentang dirinya sendiri, jadi meskipun berisiko dipermalukan oleh pendahulunya, dia harus datang untuk membantu dirinya sendiri. Tetapi diri yang kuat tidak membutuhkan bantuan. Chen Hao tersenyum. Terserah York. Tiba-tiba, mata semua orang terfokus pada pria yang sangat pemilih tentang seks dan kecantikan ini. Baik pria maupun wanita kagum dengan pemandangan itu dalam sekejap. Itu membuat pria ngiler dan wanita iri. Wajah York tertutup es, tetapi karena situasinya, dia harus berbicara dengan Anthony sekarang. Nona York, tolong datanglah padaku. Anthony bergegas untuk menyingkir. Chen Hao mendapat kesempatan bagus, hampir sekejap untuk duduk di posisi juru bicara. Penonton dan reporter berita tercengang. Hanya satu reporter dengan wajah tajam yang dengan cepat mengarahkan kameranya ke Chen Hao dan mengambil gambarnya. Seluruh penonton tercengang oleh perilaku Chen Hao yang hampir nakal. Bagi kalian semua, ketika kalian melihat orang pertama melakukan ini dan mengambil foto, kalian semua memikirkannya satu demi satu. Adegan yang begitu indah pasti akan menjadi berita utama besok. Anda sudah memikirkan semua nama. Para jenderal royalis dan sekretaris jenderal Liga Demokratik bersaing memperebutkan tahta. Hahaha, para wartawan ini tertawa dalam hati. Ini berita langsung. Anthony juga tampak bingung. Sebagai orang yang berbudaya, ia secara alami berpikir bahwa orang-orang di seluruh dunia berpendidikan. Setidaknya itulah yang ia pikirkan. Jadi, meskipun ia menjebak orang lain dan Castington, itu adalah konspirasi. Ia tidak pernah mengatakan bahwa ia adalah seorang bajingan, jadi ia tidak bisa mencernanya sejenak. York melihat aksi Chen Hao, dan dia sedikit ragu. Kau tahu, menurut mantan Castington, pria yang sangat mencintai wajah tidak akan melakukannya seperti ini. Bahkan dia tidak akan datang ke konferensi pers semacam ini yang tidak ada hubungannya dengannya, tetapi sekarang dia ada di sini. Aku benar-benar tidak mengerti. Setelah kembali dari perjalanan kapal pesiar, aku merasa gaya akting Chen Hao telah berubah dari sopan menjadi perilaku nakal. Apakah itu memukuli pengawal di luar Universitas Minsk atau membuat keributan di pesta pertunangan Anthony? Ini semua adalah praktik Chen Hao sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Castington. Chen Hao sekarang merasa tenang. Kulit melon, Anthony milik saudara perempuanmu ingin aku berdiri bersamanya. Apakah itu tidak mungkin? Aku adalah tokoh yang kuat di dunia tentara bayaran. Aku dirugikan karena menjadi sekretaris jenderal Liga Demokratik di suatu negara. Oh, aku sangat dirugikan. Jadi Chen Hao berpikir perlu bersikap baik pada dirinya sendiri. Misalnya, ketika dia memiliki kursi, kecuali untuk memberikan kursinya kepada yang tua dan yang muda, sisanya akan disingkirkan untukku. Kursi ini milik Laosi. Tuan ini, pada saat ini, Anthony di sebelah seorang sekretaris yang berperan sebagai pria kecil membuka suara. Wajahnya penuh dengan penghinaan, tatapannya adalah kekuatan air mata, diperkirakan bahwa itu adalah jenis kekuatan air mata yang terpelajar. Tuan, adikmu, apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah sekretaris jenderal Liga ke-13 dari Liga Demokratik. Apakah kamu tahu identitasmu? Kamu adalah pelayan dari seorang pria tua feodal. Apakah kamu berbicara seperti ini tanpa kehormatan? Kamu adalah anjing pelarian feodalisme, kamu tahu. Apakah kamu bekerja untuk feodalisme, bukan untuk rakyat? Sekarang jawab aku, kepada siapa kamu bertanggung jawab? Apakah itu anjing tuanmu atau masa rakyat yang luas? Chen Hao tersenyum. Chen Hao berkata dalam hati, dibandingkan denganku, kau masih terlalu muda. Oke, kau tidak bisa menjawab, kan? Berikutnya, Chen Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh bahwa pendidikan ideologis Huaxia bagus. Jika kau berbicara, kau bisa berpura-pura dipaksa bahkan jika kau diam. Chen Hao menatap wajah sekretaris pria yang malang ini. Chen Hao berkata sambil tersenyum, oke, jika kau tidak bisa menjawab, kau akan menjadi yang berikutnya. Ketika Chen Hao selesai, dia melihat orang-orang di atas deretan kursi. Mereka semua bingung dan berwajah masam, seolah-olah mereka telah sembelit selama 33 hari. Mata Anthony tiba-tiba menunjukkan bahwa meskipun dia malu, dia selalu tersenyum. Chen Haoshun menatap pria ini dengan mata Anthony. Dia merasa bahwa pria ini memiliki perasaan gembira yang tak terlukiskan. Wajahnya montok,
Tangannya montok, seluruh tubuhnya seperti Maitreya, dan dia memiliki senyum yang ramah. Apakah akan ada pertunjukan di mana kau tidak tertawa? Chen Hao terlihat aneh. Namamu penuh dengan guntur, tetapi perilakumu memalukan. Begitu Maitreya membuka mulutnya, dia melanjutkan, kamu mengatakan bahwa dia adalah seorang pelayan yang rendah hati, tetapi sebenarnya kamu hanya orang-orang raja kita. Kamu juga mengakui bahwa kita hanya memiliki satu raja, Ratu Kapoya, kan? Kamu pangkatnya lebih rendah. Kamu hanya orang biasa. Apakah kamu tahu tuduhan menyinggung kerajaan? Aku bisa memberimu pengkhianatan kapan saja. Chen Hao tersenyum. Dia pikir dia punya beberapa ide bagus. Ternyata dia masih feodal. Jadi jangan salahkan Chen Hao atas kerja kerasnya. Pria gendut ini, mari kita jujur. Jika rakyat meminta uang kembalian, tetapi keluarga kerajaanmu tidak mau meninggalkan panggung sejarah, tahukah kau apa yang akan terjadi? Kau mungkin tidak tahu, tetapi aku dapat memberitahumu. Misalkan hari ini adalah besok kau berjalan di jalan, jalan itu penuh dengan musuh yang terjepit, apa yang kau gunakan untuk menahan amarah dan pembunuhan mereka? Chen Hao tertawa. Ini adalah perang rakyat. Dalam analisis terakhir, akar masalahnya terletak pada siapa yang didukung rakyat. Apa yang dikatakan Chen Hao di sini adalah bahwa ia lebih menyukai rakyatnya sendiri, yang jelas bukan konsep yang sama dengan apa yang disebut orang-orang rumput di dinasti feodal. Itu tergantung pada apakah Anthony bisa melewati tikungan. Jika kau tidak bisa melewatinya, kau akan kalah kali ini. Moses Chan memiliki keputusan akhir, dan kedua kata itu semuanya mencengangkan. Ya, mereka dulu hanya tahu persamaan, persaudaraan, kebebasan, dan supremasi hukum yang kosong. Tetapi sekarang Chen Haoyi memberitahu mereka bahwa rakyat masa depan akan menjadi kekuatan yang paling penting, dan yang terpenting adalah keputusan akhir rakyat. Tentu saja, ada konsep logis bahwa satu orang tidak sama dengan semua orang. Kita tidak tahu siapa yang kita maksud. Namun bagi orang-orang yang berada di bawah panggung, mereka merasakan perasaan bertanggung jawab atas urusan mereka sendiri, kedengarannya rakyatlah yang mengatur urusan mereka sendiri. Kedua ucapan Chen Hao tampaknya baik-baik saja. York menatap Chen Hao dan menatapnya. Dia ingin membuka dahi dan kepalanya. Dia ingin tahu apa yang ada di kepalanya. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata yang begitu tajam. Kata-kata ini sepenuhnya menjelaskan tujuan Liga Demokratik. York tiba-tiba tanpa sadar muncul dengan ekspresi yang meminta Chen Hao untuk menjawab pertanyaannya, tetapi dipaksa kembali oleh penjelasan Chen Hao tadi malam. Ada cahaya aneh di wajah York. Misalkan Chen Hao benar-benar mencium pergelangan kakinya tadi malam, apakah kamu benar-benar menyukainya? Tidak, tidak. York dengan cepat menyingkirkan lamunan tak terbatas dalam benaknya dan menatap Chen Hao. Chen Hao secara alami santai. Teori-teori ini sangat baru di negara-negara ini. Namun, di Tiongkok, di mana pemikiran demokrasi rakyat relatif lengkap, kata-kata ini tampaknya terang-terangan dan memiliki sedikit efek praktis. Bagaimanapun, ini adalah cita-cita yang luhur dan tinggi. Kita tahu itu akan menjadi kenyataan, tetapi itu tidak begitu erat kaitannya dengan diri kita sendiri. Chen Hao melirik sekilas ke arah gadis York yang merah padam, dan diam-diam berkata, apakah gadis kecil ini sedang menstruasi? Wajahnya merah. Sepertinya Kak Fudi harus mengiriminya air jahe gula merah nanti. Chen Hao sangat senang saat melihat pria besar itu. Tanpa disadari, dia merasa sedikit mabuk. Dia melanjutkan, bukanlah imajinasi kosong bahwa rakyat adalah penguasa negara. Itu berdasarkan kenyataan. Rakyat kita, yang menciptakan 100% kekayaan negara kita, hanya menikmati eksploitasi resmi. Di negara demokrasi rakyat, mereka dapat memiliki keputusan akhir tentang negara mereka sendiri atau juru bicara. Juru bicara bertanggung jawab kepada para pemilih ini. Juru bicara akan berusaha melindungi hak dan kepentingan pemilih, dan mendengarkan kata-kata para pemilih. Jadi, Anda dapat mengendalikan negara Anda, bukan memberikan kekayaan Anda kepada ngengat sosial ini. Anthony tidak menyangka bahwa Kas Denton, seorang pria yang dulunya suka muka, telah banyak berubah sekarang. Bahkan jika dia menjalankan kereta dengan mulut penuh, tindakannya sangat masuk akal dan sensasional. Dia melihat orang-orang di bawah mulai menuliskan kutipan klasik Chen Hao. Semua orang di bawah panggung terkejut oleh Chen Hao. Kutipan Chen Hao direkam kata demi kata. Mereka semua tahu bahwa saat ini, benih-benih negara baru sedang tumbuh. Ini adalah ide-ide baru dan masa depan baru negara ini.
Siapa yang tidak suka mengendalikan negaranya sendiri? Itu seperti bertanggung jawab atas takdir Anda sendiri. Yang mereka sukai adalah apa yang dikatakan Beethoven, saya ingin menahan tenggorokan takdir. Mereka sama untuk negara ini. Tuan, saya sudah berpikir bahwa Anda telah melanggar hukum dan ketertiban negara. Juri kami pasti berpikir bahwa jika Anda mengkhianati negara, Anda akan disebut pengkhianatan. Pada saat ini, seorang sarjana tua di sebelah kanan Anthony meninggalkan meja dengan marah, menusuk hidung Chen Hao. Begitu suara lelaki itu jatuh, suara besi yang bergemuruh tiba-tiba terdengar di pintu. Dua regu polisi bersenjata bergegas masuk, satu tangan di dalam tas senjata, dan tangan lainnya di borgol. Ketika Anthony mendengar kata-kata sarjana tua itu, dia tertegun sejenak, dan kemudian dia merasa bahwa hanya ada satu cara untuk menyegelnya saat ini. Bagi Anthony, jika seseorang harus meracuni atau membunuhnya secara diam-diam, dia akan meremehkannya. Tentu saja, ini bukan hanya karakter seorang pria sejati, tetapi juga kepercayaannya pada negaranya. Semua orang yang hadir terkejut oleh sarjana tua yang tiba-tiba bergegas keluar untuk menyelesaikan masalah dengan paksa. Pada saat ini, mereka dapat melihat dengan jelas dari pelipisnya yang putih dan beberapa garis besar bahwa sarjana tua itu adalah veteran paling terkenal di medan perang di masa lalu. Ya, seorang veteran. Dia membunuh banyak musuh dalam hidupnya dan menerima banyak penghargaan. Dia juga dipromosikan dari seorang prajurit yang tidak dikenal menjadi seorang komandan. Dan pensiun sebagai seorang pemimpin. Dia dulunya adalah pahlawan negara ini dan pahlawan di mata rakyat. Namun, ketika rakyat ingin melakukan reformasi, ia justru menjadi tembok dan bayonet paling keras dari dinasti feodal. Berikut ini, sebagian orang yang mengetahui era itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam, mereka juga sangat bingung. Masyarakat lama tentu memiliki kepentingannya sendiri. Tentu saja, mereka memiliki keuntungan karena tidak mau mundur dari panggung sejarah. Namun, bagaimana mungkin ide demokrasi dan kebebasan berhenti karena masyarakat lama? Melahirkan itu menyakitkan, tetapi mengapa manusia masih membutuhkannya adalah karena semua rasa sakit itu adalah sumber kelahiran kembali. Pemikiran sosial baru lahir dari masyarakat lama, dan masyarakat baru dibangun di dalam masyarakat lama. Namun, ketika orang-orang berada dalam pergantian yang lama dan yang baru, mereka sering tidak menyadari signifikansi historisnya. Setiap orang di sini memiliki kemampuan untuk mengubah masyarakat lama dan mengantar masyarakat baru. Setiap dari kalian adalah anggota masyarakat baru. Chen Hao selalu berpikir bahwa dia pernah melihat ini sebelumnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia sedikit tinggi, tetapi kenyataannya adalah dia adalah penggali kuburnya sendiri. Penggali kubur kapitalis selalu berasal dari kapitalisme. Telinga ini juga berlaku untuk dinasti feodal, kan? Chen Hao berpikir begitu. Orang-orang di bawah panggung sekali lagi tertarik dengan sudut pandang ini. Pergantian masyarakat lama dan masyarakat baru tidak dapat dihindari. Orang-orang di masyarakat lama pergi ke masyarakat baru, tetapi orang-orang dalam peristiwa sejarah tidak dapat melihatnya. Jadi, apakah Castington berada dalam pembentukan masyarakat bahasa baru dan keruntuhan masyarakat lama? Jadi, apakah kita benar-benar berada dalam era sejarah yang kritis? Tidak bisakah salah satu dari kita menjadi bapak pendiri yang baru? Atau pemimpin masyarakat baru? Orang-orang di tempat kejadian menjadi aktif dalam sekejap. Mereka menyadari bahwa ucapan ini bukan sekadar debat sederhana, tetapi sumpah demokrasi yang sesungguhnya. Ya, sekarang kata-kata ini hanya disampaikan di antara 200 atau 300 orang ini. Jika disebarkan melalui media surat kabar besok, maka puluhan juta orang di negara ini akan mengetahuinya, dan semua orang akan senang. Kekuatan baru macam apa yang akan mereka keluarkan? Ini jelas merupakan tempat yang paling menggemparkan bagi partai revolusioner. Apakah ini untuk mendorong negara ini ke dalam perang? Sebagai orang-orang media berita, mereka tentu harus berpikir jernih. Tetapi yang terpenting bagi mereka adalah menyebarkan suara yang nyata, yang merupakan suara nyata negara ini. Akibatnya, mereka tidak dapat memikul begitu banyak tanggung jawab, karena mereka hanya memiliki satu daging. Chen Hao tidak tahu bahwa hal-hal ini akan memiliki dampak yang begitu besar dalam pikiran orang-orang ini. Dia hanya menyalin apa yang telah diajarkan orang lain di buku teks. Sebelumnya, dia tidak menyadari bahwa di balik kata-kata ini ada pikiran tentang revolusi dan perang, yang merupakan akar penyebab kekacauan. Tentu saja, jika Chen Hao mengetahuinya, dia tidak akan takut.
Lagi pula, ini bukan negaranya, Tiongkok. Kalau kacau, ya kacau. Kalau kacau, dia bisa dapat untung. Di masa sulit, mudah menjadi pahlawan, dan orang yang punya vitalitas kuat adalah pemenang terbesar. Apa kau mencoba mendorong negara kita ke akar kerusuhan? Akhirnya, semua orang di tempat kejadian tidak berani mengatakan apa-apa, dan mereka diberitahu oleh seorang reporter di bawah panggung. Bisik-bisik berisik seluruh ruangan menghentikan pertengkaran dalam sekejap, dan mereka semua mulai dipuji oleh pria yang merobek mantel imajinasi yang indah itu. Keberanian pria ini patut dipuji, ya, Tuan Castington, Anda tidak peduli dengan hilangnya nyawa. Apakah itu yang Anda sebut kesetaraan dan persaudaraan? Itu semua adalah kekeliruan yang menghancurkan sebuah negara. Tidakkah Anda pikir Anda ingin menghancurkan sebuah negara? Negara tidak ada. Apakah orang-orang masih ada? Jika terjadi perang saudara dan orang-orang di negara asal pindah ke negara lain, itu adalah kerugian terbesar. Setelah orang-orang di sekitar Anthony dibangunkan oleh reporter biasa di bawah, mereka semua mengepung dan menyerang. Kafudi dan Hockley tidak menyangka bahwa situasi akan berubah saat ini. Mereka akan membawa orang-orang ke dalam kesulitan yang mengerikan dan benar-benar dibenci oleh sejarah. Namun York berbeda dari orang-orang ini. Dia telah hidup dalam keluarga feodal yang mengantuk sejak kecil. Dia memiliki kehidupan yang superior, tetapi dia telah merasakan misi yang dipercayakan kepadanya oleh zaman. Dia mempelajari ide-ide demokrasi ini dari Universitas Waseda di Jepang. Dia juga memahami negara parlementer di Inggris dan revolusi Prancis yang megah dan menderita. Saya tahu bahwa Tiongkok telah mengalami hampir 1 abad perjuangan dalam hal ini. Masalah yang paling penting adalah mereka tidak menyadari bahwa negara mereka harus menggunakan kekerasan untuk membuat revolusi. Dia sendiri berasal dari keluarga feodal dan menjadi pendukung demokrasi. Dia telah menanggung terlalu banyak beban yang seharusnya tidak ditanggung oleh wanita di era ini. Dia dulu bersama Charles Stanton, dan Charles Stanton tidak dapat memahaminya. Dia tidak dapat berbicara tentang hatinya, tetapi Charles Stanton hari ini akan memahami semua ini sekaligus. Castington tiba-tiba menjadi sangat misterius. Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Sungguh luar biasa. York menemukan bahwa dia secara tidak sadar jatuh cinta pada Castington saat ini, dengan keterus-terangannya, dengan pikirannya. York sudah mengenakan pakaian pria di universitas. Karena ide-idenya sendiri, dia bahkan memiliki gagasan bahwa wanita harus melampaui pria. Selain itu, tidak ada pria di sekitarnya yang layak untuknya, jadi dia hanya mengenakan pakaian pria untuk menunjukkan ambisinya. Milan Kundera, penulis Polandia favorit York, mengatakan bahwa kombinasi antara roh dan daging adalah alam cinta tertinggi. York belum pernah jatuh cinta, hanya karena dia tidak dapat menemukan orang yang memiliki cita-cita yang sama, tidak ada yang benar-benar dapat mencapai ketinggiannya dalam benaknya. Mungkin kaum revolusioner tidak pantas mendapatkan cinta, tetapi York berpikir dia akan menjadi pasangan yang ideal. Chen Hao awalnya adalah orang kasar di dunia tentara bayaran. Kata-katanya disalin dari buku teks. Dia ingin tahu bahwa suasana hati York saat ini hanya takut dipermalukan dan berpikir dengan cara yang sama. Masalahnya adalah bahwa ide ini bukan milik Chen Hao, dia juga ditanamkan. Ketika Chen Hao masih berpuas diri, dia dibutakan oleh pertanyaan wartawan biasa dan tampak malu. Anthony juga terkejut dengan perubahan suasana. Awalnya, Anthony sangat peka terhadap politik dan pandai memanfaatkan peluang politik. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan yang baik seperti itu, mengambil keputusan dengan cepat. Tangkap orang ini di penjara, dan juri kami akan mengadili Anda atas tuduhan pengkhianatan dan pengkhianatan revolusioner. Anthony turun untuk menahan Chen Hao. Bagaimanapun, kata-kata Chen Hao sangat revolusioner. Meskipun saya tidak tahu apakah itu akan menyebabkan kehancuran negara, pasti akan ada kerusuhan. Sambil berbicara, polisi bersenjata ini mulai mengepung Chen Hao, dan mengeluarkan senjata dan asuransi di tangannya. Sekarang Chen Hao adalah orang yang berbahaya. Mereka perlu menariknya. Menghadapi lebih dari 20 senjata di sekelilingnya, Chen Hao benar-benar tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa sejak Vladivostok, dia akan ditangkap di penjara, dan dia bahkan akan berbicara tentang pengkhianatan. Kafudi, Hockley, dan agen Stein semuanya cemas. Mereka juga merayakan pidato Chen Hao yang luar biasa dan pergantian masyarakat lama dan baru. Betapa segarnya teori itu.
Namun York tidak tahu mengapa dia tidak tahu alasannya. Dia telah melihat kejadian para revolusioner yang masuk penjara. Namun ketika dia melihat Kastanton masuk penjara, dia merasa sangat sedih. Kekasihnya telah berpisah, dan dia ingin menjadi wakilnya. Dia keluar dari kerumunan. Dia berpikir bahwa berdasarkan hubungannya dengan Anthony, dia dapat membujuknya untuk mengakhiri tahun ini. Ketika dia berada di penjara, bukan Liga Demokratik mereka yang akan berbicara, itu benar-benar terserah pada juri untuk berbicara. Para anggota dari 13 liga yang ditangkap sebelumnya belum dibebaskan. Kastanton dan dia terus-menerus menghubungi para bangsawan feodal ini untuk berkompromi demi membebaskan para anggota dari 13 liga. Jadi dia sangat menyadari penjara-penjara kekaisaran ini. Tuan Anthony, seru York, suaranya segar dan halus, sejernih anggrek di lembah yang kosong, tenang dan sunyi, tolong biarkan dia pergi demi saya. Ucapannya tidak disengaja. Oh, Nona York. Anthony menunjukkan ekspresi cemburu, kerugian yang tidak disengaja. Bagaimana mungkin? Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia ingin menggulingkan masyarakat lama dengan paksa. Tidak. Apa yang dia katakan adalah bahwa ide-ide demokrasi selalu tumbuh di masyarakat lama, yang berarti bahwa setiap orang di masyarakat lama dapat menumbuhkan ide-ide baru. Jika Yang Mulia Kapoya dapat menerima monarki konstitusional, dia masih bisa menjadi penguasa negara. Hanya dengan cara kontrak khusus lainnya tanpa darah dan pengorbanan, dia masih yang tertinggi. Itu adalah simbol kekuasaan, kata York. Oh, pria ini adalah pria yang jiwa dan dagingnya cocok untukmu. Anthony berkata dengan masam, dia tidak bisa tidak memikirkan kata-kata yang diucapkan York saat menolak kencannya di Universitas Waseda. Kau tidak mengerti aku, kau bukanlah pria yang ada dalam pikiranku. Baiklah, York berpikir lama, lalu mengangguk dengan bangga. Dalam keadaan seperti itu, York bahkan begitu lugas mengatakan cintanya, sehingga kehadiran orang-orang yang mengerti jiwa dan raga menjadi luapan rasa malu. Terutama para wartawan yang menyukai Renda bahkan lebih gila lagi. Ah, ternyata Jenderal Anthony dan Sekretaris Jenderal Oposisi dari 13 liga berselingkuh. Mereka sudah saling kenal sebelumnya. Tampaknya mereka masih memiliki kontak. Kombinasi jiwa dan raga, bahkan beberapa orang benar-benar mempercayai ini. Tidak heran mereka akan berada di Liga Demokrat. Orang-orang ini diberi label, itu rahasia besar. Kami tidak tahu cerita-cerita di istana. Tampaknya Anthony juga memiliki sejarah hitam darah anjing. Para wartawan Brenda ini sama sekali tidak memiliki dasar moral. Demi beberapa tipu muslihat berita, mereka bahkan membuat pernyataan yang keras dan tidak masuk akal pada kesempatan seperti itu. Tetapi itu benar-benar tidak terduga. Itu benar, jangan lakukan itu untukku. Anthony marah. Dia menoleh untuk melihat York, dan api kecemburuan perlahan menyala. Dia berteriak bahwa adiknya telah membersihkan Chen Hao. Anda harus tahu bahwa dia mengatakan pada saat itu orang yang Anda cari tidak akan pernah muncul, tetapi Chen Hao muncul, jadi tentu saja dia akan membunuhnya. Ketika dia melihat York masih ingin berbicara, suasana di hatinya lebih sulit untuk ditekan dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Dia menahan diri dan berkata dengan kata-kata lembut, apakah kamu ingin terus memohon padaku? Aku akan memberitahumu, itu tidak mungkin. Tidakkah kamu melihat siapa kamu? Pada saat ini, seorang sekretaris kemarahan Anthony maju ke depan. Dia biasanya bermain bersama sampai dia besar. Dia adalah sekretaris yang melakukan semua hal yang mencabik-cabik. Dia berkata, kamu bukan orang buangan dari keluarga Felico. Kamu dan pria itu hanyalah ras liar. Aku benar-benar tidak tahu di mana kamu memiliki kepercayaan diri dan keyakinan untuk dituduh menunda pesta revolusioner. Jika kamu tidak melihat identitasmu, kamu hanyalah seorang pria kecil yang rendah hati. Apakah kamu tidak berdamai? Tidak berdamai. Gelas air sekretaris menamparkan wajahnya. Di dalam air mendidih itu menyebar dengan gila-gilaan di wajah York, membasahi rambutnya, membasahi telinganya yang halus tanpa lubang telinga, membasahi roknya, memperlihatkan warna penuh di sana. Namun, tidak seorang pun di tempat kejadian itu yang melihat dadanya, tetapi tertarik oleh ekspresi di wajahnya. Yah, bahkan jika aku melakukan ini padamu, apa yang bisa kau lakukan? Kau selalu menjadi orang buangan. Kau masih anggota kami. Kau keluar dari kami dan menjadi warga sipil. Orang tuamu dan keluargamu semuanya dibenci oleh kami. Kau tahu, mereka hampir dibakar sampai mati oleh juri. Aku tidak tahu di mana baktimu selama lebih dari 20 tahun.
Sekretaris itu tampaknya mengenal wanita ini dengan sangat baik karena pengaruh Anthony. Ini karena ketika sekretaris membantu Anthony mengejarnya, dia menyelidiki pengalaman hidupnya. Mata Chen Hao tertuju pada York yang mati rasa, dan energi kekerasannya yang sulit dilepaskan meledak. Dia merasa detak jantungnya telah melampaui 150 detak per menit. Menurut perhitungan normal 75 detak per menit, dia sekarang telah mencapai 150 detak per menit. Ini hampir menjadi orang mati. Sulit baginya untuk memahami bagaimana York dapat berdiri dan bahkan menerima begitu banyak penghinaan. Apakah dia menyukai dirinya sendiri? Tidak seperti itu. Tunggu, semuanya dimulai dengan kalimat itu. Apakah pria ini yang kamu cari? Itu keluar dari mulut Anthony, dan York mengangguk. Tapi apa hubungan antara roh dan daging? Chen Hao tampak bingung. Bagaimanapun, dia adalah raja dunia tentara bayaran, bukan juru tulis sastra di bidang sastra. Dia tidak tahu segalanya. Namun, melihat wajah gadis itu memerah di wajah York, Chen Hao, yang sudah lama berpengalaman dalam urusan manusia, masih tahu sesuatu. Diperkirakan gadis itu sangat menyukai dirinya sendiri. Faktanya, dia tidak memiliki cara untuk melindungi mereka agar tidak melarikan diri, jadi sulit bagi Chen Hao untuk pergi. Jika dia ingin pergi, dia pada dasarnya dapat berjalan menyamping di penjara dengan melepaskan kunci gen tahap pertama, periode puncak, dan tahap kedua. Dengan sedikit kekuatan, pintu besi itu tidak akan mengunci Chen Hao, namun, Anthony dan sekretarisnya terlalu buruk. Chen Hao tidak akan membiarkannya pergi. Jika dia menemukan kesempatan, dia harus membiarkannya mati. Ketika Chen Hao melihat York telah disiram air, amarahnya hampir tidak dapat ditahan. Aku marah. Hatinya seperti teriris pisau, bagaimana dia bisa menahan rasa sakit seperti itu? Bagaimana Chen Hao bisa menahan orang-orang yang menyukainya untuk menahan begitu banyak penghinaan untuk dirinya sendiri? Bang! Pada saat ini, Chen Hao hanya merasakan detak jantungnya telah meningkat ke tingkat yang mengerikan, dan dia hidup 200 kali. Pada puncak 200 kali, Chen Hao hanya merasakan penutup surgawinya, berdebar-debar di dalam pikirannya. Aku tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal. Itu mengalir ke tubuh Chen Hao dengan gila. Lihatlah dirimu. Pada saat ini, sekretaris itu sama sekali tidak menyadari ancaman itu, dan dia terus mengutuk. Pada saat ini, kekuatan Chen Hao tampaknya telah diambil, dan seluruh tubuhnya melunak. Dia ingin melakukannya. Seluruh tubuhnya hendak menyerbu kedantian, dan tiba-tiba dia tersebar di seluruh tubuh. Chen Hao menamparkan sekretaris itu dengan cepat. Pada saat ini, Chen Hao mencoba yang terbaik untuk menyerang meja. Namun, ketika semua benda ini telah menghilang, semuanya menjadi bubuk. Namun, pada saat-saat terakhir, Chen Hao menyimpang dari posisi sekretaris. Akibatnya, sekretaris itu melihat ke meja di depannya dan linglung. Semua orang yang hadir terdiam. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka juga tahu bahwa sekretaris murahan itu terlalu terciprat. Kalau tidak, dia tidak akan khawatir tentang sekretaris saat ini. Menurut pendapat mereka, tindakan Chen Hao ini telah memberinya muka. Tetapi alasan sebenarnya mengapa semua orang tidak berani mengatakan sepatah kata pun adalah karena Chen Hao menghancurkan kursi dengan satu pukulan. Jika kursi ini adalah kepala seseorang, maka tinju adalah kepala. Konsep pembunuhan macam apa ini? Terlalu mengejutkan. Ini adalah kepala seseorang, bukan sepotong tahu. Itu hancur menjadi bubuk, tidak hancur. Hanya karena kekuatan yang dahsyat ini, para pentungan di dekatnya yang ingin datang dan menangkap Chen Hao telah menghentikan tindakan mereka saat ini. Mereka juga terkejut oleh ini. York tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas menuju Chen Hao. Dalam hal ini, tampaknya orang-orang di sini sangat mungkin datang ke sini. York membuka kerumunan dan mulai berjalan menuju pusat. Dia segera datang ke Chen Hao, memegang bahunya dan bertanya, apakah kamu ada sesuatu untuk dilakukan? Matamu sangat merah. Apa yang terjadi padamu? Kamu tidak ingin memberitahuku. Jika tidak, kita akan pergi ke rumah sakit sekaligus. Chen Hao juga menemukan bahwa matanya panas. Yang lebih penting, dia merasa seluruh tubuhnya lemah. Situasinya saat ini sangat rapuh. Dia merasa bahwa dia akan tidur. Namun, kini mereka yang ingin menangkapnya sudah berkumpul di sekitarnya. Jika efek jera di sini menghilang, orang ini akan menjadi lebih kejam. Kemudian mereka akan langsung memborgol Chen Hao dan menodongkan senjata di tangannya. Aku tidak boleh jatuh.
Chen Hao berkata dalam hati, tetapi tubuhnya menjadi semakin lemah setelah pukulan tiba-tiba itu. Tampaknya dia dirasuki oleh iblis dalam berlatih seni bela diri. Kelopak mata Chen Hao perlahan tertutup seolah-olah dia telah menggantung batu. Tuan Castington, ada apa denganmu? Apakah kamu ada urusan? York bertanya dengan cemas. Sambil memegang bahunya dengan tangannya, dia melihat Chen Hao yang kuyuh seperti bayi. Tiba-tiba, wajah Chen Hao di mata York perlahan membesar. Anda bahkan dapat melihat garis-garis darah di wajahnya, yang sangat aktif. York tidak dapat menahan erangan. Awalnya, York tidak terlalu menyukai pria, dan dia tidak menghargai semua cinta ini. Sekarang tiba-tiba, seorang pria yang suka menyikut muncul, seperti danau bekunya mencair, dan emosi kesepiannya dilepaskan tanpa pernah terjadi sebelumnya. Pantulan di wajahnya, membuat York merasa wajahnya terbakar. Jantungnya berdetak sangat cepat. Dia memegang bahu Chen Hao dan merasakan ledakan kelemahan. Seluruh tubuhnya sangat lembut. Dia tidak lagi kaku seperti sebelumnya. Tiba-tiba York membuka matanya, wajah Chen Hao masih membesar. Dia menatap wajah itu, tiba-tiba York merasakan bibirnya dingin. Hanya melihat mata masing-masing menatap dirinya sendiri, jantung York sepertinya kehilangan detak, huoran memadat, mulai terus-menerus menggeliat, berdetak. Chen Hao merasa wajahnya panas dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk mencium masa lalu, dan segera pikirannya mulai kehilangan kesadaran. York tidak tahu mengapa Chen Hao tiba-tiba mencium dirinya sendiri. Itu masih ciuman yang lama. Ya Tuhan, berapa lama lagi para reporter ini akan menulis coretan lagi? Ciuman yang begitu lama, aku hampir tidak bisa bernapas. Hei, Castington, jangan jadi hooligan. Berdiri untukku. Apakah Anda ingin serius? York merasa bahwa dia akan mati. Meskipun dia menyukai Chen Hao, dia tidak tahu bagaimana memberikan ciuman pertamanya secepat itu. Dia selalu merasa ada yang salah dengan rutinitas ini. Gadis-gadis seharusnya dilindungi, tapi Castington terlalu haus untuk berciuman. Orang-orang di tempat kejadian dan York memiliki reaksi yang hampir sama. Mereka semua bingung. Menurut pendapat mereka, partai oposisi dan partai yang berkuasa adalah sepasang perusahaan yang tidak dapat didamaikan. Kapan mereka akan membuat keputusan yang bimbang seperti itu? Saat ini, keduanya memiliki beberapa masalah. Mereka tidak ingin melihat kedua partai dan pemerintah bersatu. Kalau tidak, bagaimana bisa ada demokrasi? York sama sekali tidak peduli dengan dunia luar, hanya tentang ciuman pertamanya. Betapa marahnya Castington ini. Namun, ia pingsan saat melihat Chen Hao mencium dirinya sendiri. York mungkin sudah menduganya saat ini. Diperkirakan Chen Hao mengantisipasi bahwa ia tidak akan mendukungnya lama-lama dan menggunakan ciuman untuk menghindari masalah ini. Jadi York mengerti mengapa Chen Hao berciuman lama. Ia tahu bahwa ancamannya terbatas, dan tampaknya setelah Chen Hao menggunakan gerakan itu lagi, seluruh kekuatannya tercerai-berai dan ia pun pingsan. Sebelum pingsan, Castington berharap cara ini dapat membuat penjaga lain tidak berani bertindak gegabah, sehingga Chen Hao dapat menutupi kelemahannya dengan berciuman. Apa yang kau lakukan? Kurung dia untukku, kata Anthony dengan marah. Dalam hatinya, akan ada sedikit banyak keraguan. Untuk waktu yang lama, Castington masih sendirian. Namun, 7 atau 8 orang lainnya yang bersenjata benar-benar takut untuk kembali ke pekerjaan sekretaris mereka. Jadi tidak ada yang berani pergi ke sana sampai Anthony berkata, siapapun yang menangkapku, aku akan memberi hadiah kepada orang pertama yang menangkapnya 100.000. Pasti ada orang pemberani di bawah hadiah yang berat itu. Orang-orang ini bergegas keluar satu demi satu dan menyerbu di depan orang-orang ini. Pemimpin itu menyeret York pergi. Ketika York ingin bergerak, dia diarahkan ke kepala dengan pistol. Chen Hao ditangkap oleh 2 orang dalam sekejap. Chen Hao hanya merasa bahwa langkahnya kosong dan dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, apa yang dialami Chen Hao untuk pertama kalinya, Chen Hao merasa masih ada harapan. Selama dia tidak ditangkap di penjara oleh mereka, Chen Hao akan memiliki kesempatannya sendiri untuk menyembuhkan luka-lukanya dan pulih. Chen Hao berpikir begitu dan melakukannya, dan kemudian Chen Hao harus membiarkan orang-orang ini berbicara tentang penangkapan Chen Hao. Ambil saja, bawa ke penjara, dan coba Castington untuk pengkhianatan. Anthony berkata bahwa dia sengaja memperburuk kejahatan pengkhianatan, sehingga bahkan jika Chen Hao meninggal di penjara, tidak ada yang berani bertanya kepadanya, peduli padanya, bukan berarti pengkhianatan.
Tunggu, Kafudi keluar dari kerumunan. Dia menatap Chen Hao dengan matanya. Chen Hao juga menatapnya dengan serius, seolah berkata, kamu tidak perlu melakukan ini, itu lebih merepotkan. Namun, Kafudi ingin pergi ke penjara untuk menerima pemeriksaan pengkhianatan, yang tidak dapat dia tanggung. Tentu saja, dia tidak ingin Chen Hao masuk seperti ini. Aku tidak tahan. Siapa kamu? Tanya Anthony, menatap pria yang menyusut di depannya dengan curiga, apakah pria ini juga asisten Chen Hao? Jadi dia juga seorang pengkhianat. Aku Kafudi Nesen. Apakah kamu ingin tahu di mana bintang Aurora milikmu? Kata Kafudi. Apa? Bintang Aurora? Apakah kamu tahu di mana bintang Aurora itu? Katakan padaku dengan cepat, di mana bintang Aurora itu dan berapa banyak orang yang mengetahuinya. Kamu datang dan berbicara kepadaku dengan perlahan. Itu tidak mendesak. Aku tahu di mana bintang Aurora itu berada. Aku juga bisa memberitahumu posisi ini, tetapi kau harus melepaskan Tuan Castington. Selama kau melepaskannya, aku akan membawamu ke bintang Aurora. Setelah sekian lama, kau harus mencarinya. Apa gunanya ini? Bagaimana aku bisa mempercayaimu jika aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Sangat mudah, karena hanya aku yang tahu tentang tempat ini. Satu-satunya cara yang bisa kau lakukan sekarang adalah percaya padaku. Tidak ada cara lain. Ide yang naif. Kau harus memberitahuku di mana bintang Aurora itu sekarang, atau aku akan menangkapmu juga. Anthony tertawa. Anak laki-laki itu berkata bahwa hanya dia yang bisa menemukannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia harus menemukannya. Menurut Anthony, selama dia tidak bisa mendapatkannya, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya, jadi Anthony tetaplah seorang pemenang. Selain itu, jika dia masuk penjara karena pengkhianatan, apalagi yang tidak bisa dia katakan. Wajah Kafudi menunjukkan penghinaan, jelas tidak mengerti 5 kata ide naif. Kepala Chen Hao pusing, semua tahu bahwa Anthony sangat gelap. Ayo, tangkap referensi internal yang sombong ini untukku. Referensi internal akan membiarkanmu berpartisipasi dalam kematian, apakah ini cukup baik? Haha, tawa kemenangan Anthony terdengar di setiap sudut ruangan, baiklah, bagaimana bisa kau melakukan itu? Masih ada hukum kerajaan di negara ini. Hawkely dan Argenstein berdiri dan ingin menyelamatkan penulis itu. Di negara ini, aku adalah hukum raja ketika aku dihukum karena pengkhianatan. Itu bukan hukum, itu emosi moral. Siapa yang akan bersama seorang pengkhianat? Hanya pengkhianat itu. Anthony berbicara, dan sekarang dia tampaknya memiliki ide baru. Seseorang dapat mengambil kembali semua nama revolusioner ini dalam sekejap, dan membiarkan mereka semua dihukum karena pengkhianatan pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, dokumen-dokumen akan turun, jadi mereka tidak berdaya, dan tidak ada cara untuk membantu mereka memecahkan masalah. Kali ini, aku benar-benar curiga bahwa ada banyak pejabat tinggi seperti Castington di antara kalian yang ingin menjual rekan senegara dan negara kita ketika mereka sedang memancing kekayaan dan kenyamanan negara kita. Ini benar-benar tak tertahankan. Begitu kata-kata Anthony selesai, 7 atau 8 polisi berseragam ini mulai berkelahi. Anda tahu, orang-orang ini mulai bertarung selangkah demi selangkah. Mereka mendapati bahwa Chen Hao adalah ayam yang sangat lemah, jadi mereka lebih bertekad bahwa orang-orang ini hanyalah macan kertas. Mereka ingin menangkap mereka. Pada saat ini, 7 atau 8 orang dikelilingi oleh Kafudi, Hawkely, Argenstein, dan York. Mereka semua memegang senjata di tangan mereka, sehingga Kafudi dan Argenstein, yang dulunya bisa melompat, akan berhenti sekarang. Mereka bukan manusia super. Bagaimana mereka bisa menahan peluru orang-orang ini? Jadi sekarang mereka sangat marah, tetapi juga sangat tidak berdaya. Haha, lawan aku. Mereka semua diborgol bersamaku. Bawa mereka pergi. Anthony menatap mereka sambil tersenyum. Kalian, percaya atau tidak, aku akan mengubah kalian menjadi babi putih bersih dan berlari ke seluruh jalan. Kafudi marah. Hati-hati aku menggunakan aksiku untuk mencuri semua pakaian kalian. Itu tergantung pada apa yang kalian lakukan saat berada di jalan. Dalam kasus ini, Anthony merasa seolah-olah dia telah mendengar lelucon. Rasanya seperti mendengar lelucon, dan ini mengasyikkan. Jangan bicara omong kosong. Aku akan mati jika aku mau. Mana Harun bisa membuatmu bicara? Suara Anthony melemah, dan sisanya diborgol. 1 atau 2 orang diseret untuk keluar. Keempat orang itu melihat sekeliling dengan iba.
Kalian harus tahu bahwa penjara paling gelap di tahun-tahun ini adalah penjara pengkhianatan kekaisaran. Ada orang mati di dalamnya setiap hari. Ketika mereka mati, mereka akan dibuang ke hutan belantara. Bagaimana orang-orang ini bisa bertahan hidup? Orang-orang ini lebih mirip orang cacat, mereka tidak berjalan sendiri dan diseret. Tepat saat itu, terdengar suara di pintu. Kerumunan berkumpul di luar. Mobil ini sangat familiar. Lihat tanda di atasnya. Apakah ini mobil khusus untuk keluarga kekaisaran? Itu adalah kuda balap dengan mahkota di atasnya. Ini adalah mobil kerajaan. Apakah ada orang dari keluarga kerajaan yang datang? Kurasa begitu, tetapi apakah kau menghukum sang jenderal karena bintang aurora? Aku tidak tahu mengapa aku akan mati. Ketika orang-orang membicarakannya, orang-orang di sini mulai menyebar perlahan, meninggalkan jalan bagi keluarga kerajaan. Pada saat ini, keluar dari mobil seorang wanita dengan gaun putri bertahtakan emas dengan batu giok. Dia sangat cerah dan mengharukan. Dalam perjalanan, dia adalah langkah khas istana, yang sangat elegan dan cantik. Begitu putri cantik itu keluar dari mobil, orang banyak mulai bersorak, "Putri Katiosha." Bahkan orang-orang di sampingnya tertarik padanya, dan wajah mereka penuh dengan kebahagiaan sekarang. Wah, itu benar-benar seorang putri. Bagaimana putri itu bisa datang ke sini? York tidak dapat memahami siapa putri negara ini. Baru 2 atau 3 tahun yang lalu dia tahu bahwa Ratu Kapoya memiliki saudara perempuan Katiosha. Kemudian dia mengatakan Katiosha telah pergi selama 1,5 tahun. Jadi di mata York dan orang-orang biasa itu, Katiosha tidak diragukan lagi adalah seorang putri yang penuh legenda. Tentu saja, ini juga terkait dengan legenda Kapoya. Kafudi senang mengetahui bahwa sang putri telah bermasalah dengannya. Selain itu, meskipun dia tidak bermasalah dengannya, dia harus membantunya demi Chen Hao. Kerumunan bersorak satu demi satu, dalam gelombang sorak sore ini, mata orang-orang ini sangat cerah. "Tunanganku tercinta, yang mulia, putri, ada apa denganmu?" Anthony mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya yang lama, serta penampilan seorang pria munafik. "Saya tidak bermaksud apa-apa lagi ketika saya datang ke sini. Saya baru saja menerima pemberitahuan dari saudara perempuan saya bahwa ada beberapa orang dari pasukan NLD di sini, dan meminta saya untuk membawa mereka kembali untuk diinterogasi. Mengingat beratnya keadaan, saudara perempuan saya ingin terlibat secara pribadi dalam masalah ini." Ketika Katiosha melihat momen putus asa Chen Hao, semua harga dirinya dan semua tipu muslihat yang disepakati sepenuhnya dikesampingkan kali ini. Tidak peduli apa yang dipikirkan Anthony, dia harus mengambil kembali Chen Hao, sehingga dia dapat membalas Chen Hao. Chen Hao juga melihat sosok Katiosha, dan hatinya menyala dengan harapan. Pengkhianatan sang putri selalu ditangani oleh keluarga Anthony Robin. Ini adalah peraturan yang telah disepakati sejak lama. Tidak baik mengubahnya dengan cara ini. Wajah Anthony berbinar dengan kelicikan yang tak terkatakan. "Putri, tolong pikirkan 2 kali." Kelompok bangsawan Anthony mengikutinya. "Dekrit Ratu, Anthony Robin. Kudengar kau punya beberapa pengkhianat di sini. Salah satunya adalah Kastanton, yang merupakan penyelamat saudara perempuanku Katiosha. Silakan masuk ke istana bersamanya dan bicaralah denganku secara terperinci." Katiosha membaca dekrit itu. Orang-orang di tempat kejadian sangat aktif. Ternyata Castington sangat tidak bermoral. Dia punya alasan yang bagus, dermawan Katiosha. Kalimat ini pada dasarnya memungkinkan Chen Hao untuk mengemudi dengan gegabah dan bahkan berlarian. "Itu dekrit Ratu. Bagaimana dekrit Ratu bisa menyebutkan Tuan Castington? Itu menarik. Ratu pasti belajar dari Katiosha bahwa dia bisa mendapatkan informasi. Sekarang teknologi komunikasi sangat populer, dan informasi dapat dikirimkan kapan saja dan di mana saja. Itu masuk akal. Tentu saja, Ratu ingin bertemu dengan penyelamat saudara perempuannya, jadi dia mengundangnya." Suara kerumunan mereda perlahan. "Lepaskan Castington." Anthony tidak menyangka bahwa calon istrinya tidak akan memberinya muka apapun. Dia akan mempermalukan dirinya sendiri bahkan di depan umum. Tidakkah dia tahu bahwa tugasnya sebagai seorang istri adalah melindungi muka dan status pria itu? Lupakan saja. Ketika dia datang, Anthony memutuskan untuk membuatnya menangis. Bantu mereka. Ketika Chen Hao didorong jatuh di depan Putri Katiosha, dia ditahan oleh rombongan Putri Katiosha. Ketika dia melewati Katiosha, dia mengucapkan kalimat itu dengan marah. "Baiklah." Katiosha mengangguk tanpa alasan.
Biarkan yang lain juga turun. Katiosha berbalik dan berkata, mengapa? Orang-orang ini adalah mereka yang telah melakukan pengkhianatan. Mereka berada di bawah yurisdiksi Anthony Robin. Jika orang-orang ini melarikan diri di tengah jalan, ancaman terhadap negara kita mungkin berakibat fatal. Apakah kamu tidak mendengar bahwa semua pemimpin politik yang luar biasa adalah buronan politik? Jangan menindasku dengan benda-benda bersalju itu. Itu perintah ratu. Keempat orang ini semuanya hadir ketika mereka menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih kepada mereka, sama seperti aku berterima kasih kepadamu, Jenderal, karena telah menjaga kekaisaran kita, juga kepada generasi leluhurmu, keluarga Robin. Mereka semua adalah orang-orang yang paling aku hormati. Terima kasih. Anthony tetap tersenyum di wajahnya, tetapi mulutnya tumpul dan berkata, baiklah, biarkan mereka semua pergi. Begitu Anthony menepuk meja, dia mendapati meja itu telah dihancurkan berkeping-keping oleh Chen Hao. Dengan cara ini, Anthony teringat akan pukulan dahsyat Castington tadi, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa dipaksa saat ini. Jika Castington marah lagi, dia mungkin tidak bisa menjaga kepalanya. Jika keras, itu lunak. Seperti kata pepatah, mudah untuk menghindari tombak, tetapi sulit untuk bertahan dari anak panah yang tersembunyi. Anthony tidak bisa melakukannya. Tidak ada cara untuk memerintah Castington. Chen Hao dan kelompoknya ditangkap oleh sang putri dan pergi. Pada versi panjang Putri Lincoln, sang putri yang baru saja anggun dan bermartabat tiba-tiba terbang menjauh. Dia dengan cepat berlari untuk menyentuh kepala Chen Hao, menempelkannya di wajah Chen Hao, dan kemudian dengan sangat tidak berdaya bertanya, ada apa dengannya? Kami baik-baik saja tadi. Saat itu, Castington sepertinya mengalami sesuatu. Lalu dia tiba-tiba melakukan kekerasan pada seorang pria. Tinjunya tidak aman, dan sebuah meja benar-benar ditinggalkan olehnya. Namun, setelah tinjunya jatuh, tidak ada suara lain. Mungkin itu karena sesuatu, kata Kafudi, lalu dia menatap York dengan matanya, hanya untuk melihat apakah cewek itu terlalu diam. Oh, ngomong-ngomong, cewek ini tidak ditangkap karena ciuman Chen Hao. Itu sangat legendaris. Itu hanya berciuman. Itu memalukan. Seharusnya aku tahu bahwa aku akan menciumnya. Ngomong-ngomong, ada begitu banyak wanita di sini, Bos Chen. Aku tidak keberatan memperkenalkannya padanya. Terakhir kali, saudara perempuan di kapal pesiar itu berasal dari kota utara. Dia menghabiskan malam yang menyenangkan dengannya, tetapi dia tetap tidak menyukai iklim di selatan, jadi dia tidak mengikutinya. Setelah mendengar ini, Katiosha merenung. Apa yang kau bicarakan sepertinya adalah sejenis kungfu yang dipraktikkan di Tiongkok. Saat paling kritis, dia akan marah. Jika dia selamat, kungfunya akan berkurang setengahnya. Yang terburuk adalah dia akan mati 100 tahun kemudian. Tidak meninggalkan apapun. Dalam hal ini, Katiosha mendapat banyak informasi. Siapa dia? Katiosha terdiam sejenak dan menyadari bahwa suasana di dalam mobil itu agak aneh. Dia adalah sekretaris jenderal lain dari 13 liga yang beroposisi. Jalan Hawkely, sekretaris jenderal yang beroposisi. Apakah Anda memiliki jabatan resmi seperti itu? Yah, ini berbeda dengan pengaturan jabatan resmi di pengadilan. Arti beroposisi adalah tidak memiliki kekuasaan, hanya kekuasaan pengawasan dan akuntabilitas. Mereka tidak memiliki kekuasaan eksekutif. Kemudian setiap 3 tahun, partai oposisi dan partai yang berkuasa mengadakan kampanye pemilihan untuk menegaskan kembali hubungan antara partai oposisi dan partai yang berkuasa. Ah, sistem politik Anda cukup menarik. Tidak sesepi negara kita, semuanya pejabat dari generasi ke generasi. Tentu saja, generasi berikutnya juga akan menjadi pejabat. Membosankan, ini tidak bisa dikatakan menarik. Pokoknya, sistem apapun, selama itu bisa membantu negara tumbuh dan melindungi keamanan negara, tidak apa-apa. Haha, kamu benar-benar bisa bicara. Minat Katiosha sangat berkurang. Dia menatap Chen Hao dan York. Sebaliknya, dia lebih menarik. Dia tidak tahu seberapa jauh York dan Chen Hao melangkah. Meskipun aku tidak terlalu peduli dengan jumlah kekasih anak buahku, masalahnya, Chen Hao, jangan pukul orang di depanku. Bagaimana dengan 10 wanita dan 9 pencemburu? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa berkonflik dengan Anthony hari ini? Dia sepertinya tidak bisa mengatur hal-hal sepele seperti itu. Katiosha menghitung. Hawkely kemudian menceritakan keseluruhan cerita, tetapi menghilangkan bagian ketika Chen Hao mencium York.
Ngomong-ngomong tentang Anthony Robin, aku marah, kata Caverty. Hei, dia mungkin tidak tahu bahwa bintang auroranya ada di tanganku. Ah, itu benar-benar kamu, kata Katyusha bersemangat. Apa? Ada apa, putri? Tiba-tiba kau begitu bersemangat. Aku mencuri cincinmu kemarin, dan aku minta maaf. Kata Caverty, aku harus berterima kasih padamu. Kau tidak tahu betapa aku membenci orang-orang itu. Kau tahu Anthony Robin, dia baru saja mengatakan omong kosong di depan kakakku. Aku tidak tahu bagaimana kakakku setuju untuk membiarkanku menikah. Katyusha, omong kosong apa itu? Ceritakan padaku dulu, bagaimana kau mencuri cincin pertunangan itu. Kau tidak tahu betapa memalukannya kejadian kemarin. Pendeta membacakan bagian yang panjang dalam ceramah itu, lalu berkata, tolong bawakan cincin kawin itu kepada putri Katyusha, lalu Anthony menyentuhnya ke kiri dan ke kanan. Kau tidak tahu bahwa Anthony selalu bersikap sopan sebelumnya. Aku tersipu untuk pertama kalinya kemarin. Sial, aku sangat malu. Aku hampir dihukum oleh kakakku karena ketidakpatuhan. Oh, itu membunuhku. Haha, itu benar-benar memalukan. Kafti berkata, kali ini, aku sebenarnya sangat sederhana. Baiklah, aku akan memberikan ini padamu dan kau bisa menyimpannya. Kafudi meminta Katyusha untuk menyimpannya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Baiklah, kata Katyusha, ini aku. Kafudi kini teringat akan jentikan jari di depan Katyusha, lalu jentikan jari terdengar di sisi lain, dan berkata, baiklah. Kau telah mencuri bintang auroraku. Tanya Katyusha. Haha, dang, lihat. Kafudi benar-benar merentangkan kedua tangannya, dan tiba-tiba ada bintang aurora. Dapat dilihat bahwa keterampilan mencuri pria ini sangat hebat. Wah, sungguh menakjubkan bagaimana bisa sampai ke tanganmu. Ceritakan padaku apa yang terjadi di sini dan bagaimana itu terjadi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Haha, ini rahasia pribadiku. Kafudi misterius. Dengan raut wajah yang lebih berwibawa, Caverty bertanya, apa yang dikatakan adikmu? Oh, ingatkan aku katakan apa yang dikatakan adikku benar-benar mengerikan. Alasan utamanya adalah Anthony terus-menerus mengusulkan bahwa selama aku dan keluarga kerajaan menikah secara langsung, maka kita dapat menggabungkan kedua pasukan. Dia juga mengatakan bahwa kita dapat menghubungi Welan secara pribadi. Pada saat itu, ketiga pihak akan dapat dengan mudah memusnahkan semua pasukan, terutama pasukan Partai Revolusioner. Dengan cara ini, setelah berbicara, orang-orang lainnya menarik napas dingin. Tampaknya rencana Anthony sama sekali tidak kecil. Tentu saja, di mata orang-orang dengan kesadaran politik seperti York, itu berbeda. Situasi ini benar-benar menjadi semacam laras senjata tanpa kekuatan yang dikatakan Cass Denton. Pada saat itu, orang-orang tanpa kekuatan militer hanya akan menjadi pengikut musuh, dan mereka akan bunuh diri jika mereka mau. Pada saat ini, dia tahu betapa naifnya ide awalnya. Tentu saja, mereka yang memiliki kepentingan pribadi tidak mau menyerahkan pendapatan mereka sendiri, yang berarti bahwa masyarakat lama harus digunakan sepenuhnya dan tidak mau menarik diri dari zaman, dan masyarakat baru akan muncul dari masyarakat lama, yang pasti karena kebutuhan orang-orang di masyarakat baru telah berubah. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan sang putri, semua orang yang hadir terdiam lama, dan tidak ada yang berani berbicara. Anda tahu, ini mewakili sikap keluarga kerajaan. Alasan mengapa mereka tidak melakukannya bukan hanya karena mereka tidak memiliki kemampuan, tetapi juga karena kebaikan mereka. Baiklah, saya ingin menjelaskannya kepada Anda. Saat itu, Anthony juga mengatakan bahwa kinerja terbaik adalah pengembangan semua jenis teori baru yang menggemparkan dan pengetahuan baru. Pada saat yang sama, keluarga kerajaan ingin menunjukkan momentum yang hebat. Pada akhirnya, semua orang yang keluar terbunuh. Katyusha tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia sedang menggambarkan fakta umum. Mobil melaju ke dalam kelompok istana yang menyerupai kastil ini, yang letak geografisnya sangat tinggi, Anda dapat melihat lebih jauh di sini. Chen Hao sudah dalam keadaan mengantuk. Selama kurun waktu ini, dia mendengarkan percakapan mereka dan diam-diam memulihkan tubuhnya. Sekarang dia baru bisa berkonsentrasi. Kemudian dia mendengar percakapan antara Kafudi dan sang putri. Dia hampir tersesat dan menjadi kerasukan. Apa sempoa miliknya? Mengapa itu begitu penting? Mengapa Kapo mempercayainya? Chen Hao sama sekali tidak mengerti. Pertama-tama, Anthony tidak akan benar-benar melakukan apapun. Dilihat dari caranya,
dia sama sekali tidak bermaksud menghormati keluarga kerajaan. Pasukannya seharusnya berada di bawah komando Kapoya, tetapi sejak Raja Tua Ivanovsky pergi, situasi di sini telah berubah. Pasukan dibagi menjadi 3 bagian, dengan 3 komandan. Chen Hao mengira dia tidak dapat mengetahuinya, jadi dia menyingkirkannya terlebih dahulu, dan kemudian dia menggunakan fondasinya sendiri untuk terus memperbaiki fungsi tubuhnya. Chen Hao jelas dapat merasakan bahwa kekuatannya kali ini jauh lebih kuat daripada yang terakhir kali. Itu pasti tahap penguncian gen kedua. Ada sekitar 5 menit tersisa untuk melihat Kapu. Untuk bertemu wanita ini yang harus mendengarkan namanya. Chen Hao mungkin bisa berdiri dan berjalan sendiri. Menurut perkiraan Chen Hao, Kapoya ingin tahu tidak hanya pergerakan NLD, tetapi juga di mana Raja Tua itu berada. Kedua Chen Hao ini tidak kosong, menurut situasi sebenarnya. Chen Hao masuk dengan pikiran terbuka. Dinding luar di sini sangat megah. Di negara seperti taman ini, ada burung berkicau dan bunga di mana-mana, yang membuatnya sangat tenang. Dalam lingkungan seperti itu, orang-orang ini akan memiliki suasana hati yang sangat malas. Lewat sini, Tuan Castington, silakan. Pada saat ini, Katyosha jelas melihat bahwa Chen Hao sedang kesurupan, jadi dia mengingatkan Chen Hao untuk pergi ke arahnya. Pola di sana mirip dengan di sini. Saat Chen Hao berjalan setengah jalan, dia menemukan bahwa ada banyak rumput liar di sini, yang sepertinya sudah lama tidak ada orang di sini. Di sini, dibandingkan dengan sentimen borjuis kecil di taman sebelumnya, perlahan-lahan, tampaknya sangat liar dan tenang. Di sini sepi banget. Kalau orang tinggal di sini, pasti gila. Di sini sepi banget. Mana mungkin ada yang mau tinggal di sini? Kafudi berkata dengan nada kesepian. Ini tempat untuk berjuang. York menambahkan. Sanggahan keras untuk Kafudi. Kakak York, tidak bisakah kau menahan diri sedikit? Tidak, itu ambisiku. Tapi yang kau hina juga ambisiku. Itu cara berpikir yang malas. Dibandingkan dengan ambisiku, itu masih terlalu rendah. Chen Hao tidak memperhatikan keributan kedua orang itu, tetapi sungguh sulit membayangkan tempat tinggal seorang pemimpin negara, lebih seperti daerah kumuh tanpa dekorasi cantik itu. Namun, di sini sangat bersih, penuh bunga. Rumahnya tidak seindah kastil di sebelahnya. Sebelum orang-orang masuk, mereka mendengar suara piano yang merdu. Ini adalah Bola Malam, Debussy. Konon katanya, ini hanya karena sangat sulit baginya untuk memainkannya dengan tenang. Aku tidak menyangka ada orang lain yang bisa memainkannya. Pada saat ini, York berhenti dan melihat ke gedung datar dan rumah rendah di dalamnya, yang darinya muncul alunan musik piano yang begitu menawan. Debussy. Chen Hao berpura-pura terbuai oleh alunan musik piano. Sungguh sulit baginya untuk memahami lagu-lagu ini. Dia tidak datang langsung dari Tiongkok. Pengalaman budaya apa yang dimiliki lagu-lagu ini? Bagaimanapun, dia tidak dapat memahaminya, tetapi Chen Hao tidak tahu apakah dia dapat memahami khas Denton yang dia pura-purakan. Karya musik ini awalnya dimainkan untuk seorang gadis. Gadis itu mendengarkannya seperti sedang menangis. Ketika dia sampai di rumah, dia menuliskan semua karya musik itu. Katyosha memiliki senyum yang indah di wajahnya. Katyosha melanjutkan, gadis ini adalah kekasih Debussy, tetapi mereka berdua tidak bisa bersama karena jurang kenyataan yang besar. Gadis yang mengusulkan untuk putus saat itu pergi. Debussy tiba-tiba memainkan musik ini dengan sangat tenang. Dalam ketenangan ini, tampaknya menggambarkan keluarga pedesaan yang bahagia kepada pendengarnya. 3 orang hidup, ini mengungkapkan keinginan untuk tinggal di pedesaan yang tersembunyi. Ah, tidak heran lagu ini begitu tenang dan indah. Saya bisa merasakan suara penulis yang luar biasa saat naik turun, tetapi tenang dan indah saat turun. Chen Hao berpikir tidak apa-apa untuk dipaksa. Tidak ada masalah. Kami yang lain belum menemukan apa pun, adikku sedang bermain. Mohon tunggu sebentar, kata Katyosha. Kafudi, Hockley, dan Agenstein tidak menyadari bahwa raja mereka adalah orang yang begitu lembut sekarang. Dari alunan musik piano yang rumit namun berliku-liku ini, kita dapat melihat bahwa hati orang ini bersih dan lembut. Untuk waktu yang lama, York dan Katyosha pertama kali menikmati musik tersebut. Chen Hao berpura-pura terpesona olehnya, tetapi dia berpikir tentang betapa cantiknya wanita yang memainkan piano itu. Tiba-tiba, Chen Hao memiliki dorongan untuk segera melihat wanita ini. Bagaimanapun, wanita yang memainkan piano tidak seburuk itu, pikir Chen Hao.
Ketika Chen Hao membuka matanya, dia melihat Kafudi mengedipkan mata padanya. Dia pikir dia ingin melakukan sesuatu. Chen Hao berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Hanya ada sedikit air di istana. Apa yang ingin dia curi? Chen Hao tiba-tiba teringat bahwa Ivanovsky telah membawa 2 barang untuk Chen Hao ketika dia sekarat. Buku darah pertama yang dibuka Chen Hao adalah buku kultivasi gen, dan yang kedua adalah peta. Menurut spekulasi Chen Hao saat itu, buku pertama adalah hadiah untuk Chen Hao, tetapi peta kedua harus diberikan kepada Katyosha atau Kapoya. Terlebih lagi, Chen Hao tidak mengerti simbol medan, jadi tidak ada gunanya baginya untuk datang. Namun, ada petunjuk psikologis di sini. Jika Anda memanggil peta ini, itu berarti Anda memiliki kontak dengan Ivanovsky, maka hidup dan matinya sangat penting bagi Anda. Jika Anda tahu bahwa dia sudah mati, Chen Hao adalah tersangka yang paling. Jika mereka semua tahu bahwa dia tidak mati, maka jejak Ivanovsky terkait erat dengan Chen Hao. Chen Hao telah merencanakan untuk berbicara dengan Katyosha Ming untuk waktu yang lama, tetapi kemudian dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan melupakannya. Kemudian, dia menghadapi semua jenis keadaan darurat, dan Chen Hao tidak memiliki energi untuk membicarakannya. Sekarang dia ada di sini, Chen Hao ingat bahwa cepat atau lambat masalah ini akan dijelaskan. Chen Hao tidak tahu bagaimana menjelaskannya sendiri. Bagaimanapun, ada banyak hal yang terlibat di sini, seperti organisasi neraka dan 12 gurna VIP. Chen Hao mengikuti Katyosha dan berjalan masuk. Di bawah kakinya, ada deretan jembatan bambu. Jembatan bambu ini sangat cerdik. Itu bisa memusatkan nyamuk di air di bawah bambu, alih-alih melesat ke langit. Itu tampak sangat cerdik. Setelah berjalan di sepanjang jalan bambu yang panjang, saya perlahan masuk. Piano baru saja berhenti, dan beberapa sajak yang tersisa mengambang. Chen Hao dan orang-orang lainnya merasakan banyak kegembiraan dan ketenangan di hutan bambu. Mereka semua membayangkan seperti apa temperamen tuannya, sehingga mereka tidak akan mencintai kastil dan hutan bambu. Tak lama kemudian, Chen Hao masuk, dan tirai di depannya perlahan terbuka. Chen Hao melihat seorang wanita dengan gaun putri putih sedang minum kopi atau sejenis teh susu kopi yang tertiup angin. Chen Hao tahu bahwa orang-orang di sini sangat menyukai kopi. Dari kejauhan, tempat ini adalah tempat istirahat yang indah untuk pertumbuhan yang tidak terkendali. Dia seperti dewi di langit, menundukkan kepalanya dan mengembara di sini, sedikit lembut di sini. Kontur tubuhnya sangat indah, yang seharusnya tenang, dan seharusnya melengkung, memberi orang rasa proporsi yang sempurna. Tingginya 1,78 meter juga sangat lembut, yang membuat sosoknya yang tinggi terekspos dengan sempurna, yang sangat mempesona. Sungguh, cantik sekali. Kafferty tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ini mungkin peri dalam legenda. York setuju. Dia melirik Castington secara diam-diam. Dia hanya tidak tahu apakah Castington akan tertarik pada wanita seperti itu. Dia baru saja menemukan bahwa Castington juga menatapnya. Tentu saja, Chen Hao tertarik dengan kecantikan wanita ini, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menjaga suasana hati York saat ini. Jadi setelah Chen Hao melihat Kapoya, dia ingin melihat York untuk perbandingan. York jelas lebih netral, lebih jernih, dan lebih santai. Keindahan Kapoya terletak pada keindahan kembang api yang fantastis. Sangat anggun dan alami. Katyosha melangkah maju dan berkata, "Kakak, ini dia." "Ah, lihat aku. Aku begitu asyik bermain piano sampai lupa bahwa aku punya tamu hari ini." Kapoya menarik kereta panjang, membuatnya dari atas, memberkati semua orang yang datang ke sini, dan kemudian mempersilakan mereka duduk. "Aku sibuk beberapa hari ini. Kemarin aku bertanya kepada Katyosha tentang pengalamannya selama 1,5 tahun terakhir. Dia telah banyak menderita selama 1,5 tahun terakhir. Itu semua tergantung pada bantuanmu." Kapoya berbicara dengan kata-kata yang penuh pengertian. "Tidak, membantu Katyosha selalu menjadi kehormatan bagi rakyat kita. Hari ini, jika Katyosha tidak menyelamatkan kita, kita akan menjadi tawanan Jenderal Anthony." Chen Hao Dao, ada apa? Jenderal Anthony selalu dikenal sebagai Jenderal Konfusianisme. Dalam hal ini, seharusnya tidak ada yang ketinggalan zaman. "Baik, Yang Mulia." Kafferty melompat keluar, dan teh yang baru saja diminumnya pun keluar. Dia melanjutkan, "Saya katakan, Anthony Robbins suka melakukan beberapa hal aneh. Dia kehilangan cincin kawinnya dan meminta saya untuk pergi mencarinya.
Dia juga mengatakan akan mengadakan konferensi pers dan meminta kakak laki-laki saya, Tuan Charles Stanton, untuk mencarinya. Bagaimana Tuan Charles Stanton bisa tahu siapa yang mencurinya di hadapan orang seperti itu? Dan hal semacam itu, saya akan memanggil Anthony Robin nanti. Jalan Caboye. Tidak, aku tidak perlu bertanya kepada Ratu tentang beberapa hal kecil. Aku tidak kompeten. Karena Jenderal telah memberiku hal yang begitu penting, aku yakin aku bisa memberinya jawaban yang memuaskan. Yang mulia dapat yakin akan hal ini. Chen Hao melompat keluar dengan cepat. Jika Anda tidak melompat keluar, Anthony Robin akan datang pada saat itu. Saya tidak tahu kapan itu akan terjadi. Aduh, Yang Mulia menyentuh kepalanya dan mengerang. Kakak, apa yang salah dengan hemikrania Anda lagi? Katyosha bertanya dengan khawatir. Baiklah, biarkan aku membantumu masuk ke kamar. Baiklah, Anda bisa makan siang denganku di sini. Capoye menyentuh kepalanya dan berjalan perlahan ke kamar di belakangnya. Chen Hao, Kafudi dan York semuanya saling memandang satu sama lain. Meskipun mereka berjanji kepada Kapoye untuk makan di sini, tempat seperti ini dengan hierarki yang ketat tampaknya membuat orang merasa tidak aman. Dalam hal ini, akan sangat sulit untuk mendapatkan makanan yang enak. Jadi pada saat ini beberapa orang menumbuhkan arti keluar. Pada saat ini, Katyosha, yang telah mengirim Caboye pergi, tiba-tiba keluar dan berkata kepada Chen Hao, Tuan Kasdenton, silakan ikuti saya. Adik saya ingin bertemu dengan Anda. Oh, Chen Hao setuju. Yang lain menatapnya dengan cemas. Chen Hao mengangguk untuk menunjukkan bahwa tidak ada bahaya. Katyosha memimpin di depan, dan Chen Hao mengikutinya sepanjang jalan melalui hamparan bunga. Bunga-bunga di sini semuanya mawar, alfalfa, dan beberapa tanaman tanpa nama, yang membuat mereka lebih tenang. Setelah berputar 3 kali, Chen Hao akhirnya melihat sebuah rumah yang tampak seperti villa di depan Chen Hao dan Katyosha. Chen Hao masuk. Chen, aku ingin kau berjanji padaku. Katyosha tiba-tiba datang dan berkata, hampir berbicara dengan telinga Chen Hao. Apa? Mencium aroma anggrek di hidungnya, melihat gelombang kasar di matanya, dan manis di telinganya, Chen Hao hanya merasa bahwa dia bukan milik dirinya sendiri sekarang. Harus kukatakan bahwa kecantikan Katyosha tidak begitu hebat. Berjanjilah padaku dulu. Bagaimana? Baiklah, aku janji. Tidak, apa yang bisa kujanjikan? Berjanjilah untuk tidak marah. Oh, aku janji aku tidak akan marah pada Katyosha mulai sekarang. Ying, Chen, kalian sangat baik. Aku berkata, aku sudah memberitahu adikku siapa kalian. Identitas apa yang kau ceritakan pada adikmu tentang aku? Kau orang Tionghoa, dan sekarang kau menggantikan Tuan Kasdenton. Sebenarnya, adikku mencurigakan, jadi aku harus memberitahunya tentang hal itu. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan mempermalukanmu. Dia benar-benar ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Petik 2 petik 2. Setelah mendengar ini, Chen Hao tampak bingung. Jika dia memberitahu pihak lain identitasnya, itu pada dasarnya berarti bahwa dia tidak jauh dari kematian, tetapi Chen Hao mengenal Katyosha saat dia berada di Vladivostok. Baiklah, lihat apa yang ingin diketahui adikmu. Chen Hao berkata dengan tenang bahwa seluruh tubuhnya sedikit lemah sekarang, dan seluruh keterampilan tubuhnya belum pulih ke tingkat tertentu, jadi langkahnya sedikit lemah. Jika ada keadaan darurat, Chen Hao berpikir bahwa dia mungkin tidak dapat menghindarinya. Berjalan ke gerbang, saya melihat Kapoya, yang baru saja berbicara tentang migrain, berbaring di kursi seperti ular air, dengan sosok yang sangat indah dan anggun, terutama menarik di balik kerudung. Chen Hao hanya merasa tangannya berubah. Sosoknya benar-benar membuat jari telunjuk Chen Hao bergerak. Dia ingin menghancurkan semua rintangan ini dan pergi ke sisinya. Namun, alasan yang tersisa memberitahu Chen Hao bahwa jika Chen Hao menggerakkan jari sekarang, dia akan memastikan bahwa penjaga bayangan yang bersembunyi di dekatnya akan menusuk dirinya sendiri ke dalam lubang peluru. Hati Chen Hao bersinar, tetapi dia berusaha menahan diri. Duduklah, Ratu. Baiklah, katamu, haruskah aku memanggilmu Chen atau Castington? Keduanya oke. Aku Chen yang unik. Aku Castington yang menganggap yang palsu sebagai yang asli. Chen Hao terus terang. Saat ini, dia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Kalau tidak, wanita ini tidak akan menunjukkan muka sama sekali, karena dia selalu menjadi ratu yang merencanakan seluruh negeri dan menteri. Haha,
Kamu benar-benar pria yang lucu dengan cerita. Sejujurnya, kamu bertemu dengan saudara perempuanku di kastil tempat ayahku ditahan di Vladivostok, kan? Ya, Chen Hao tahu bahwa dia sudah jatuh ke dalam lubang ini dari kalimat ini. Tidak ada yang salah dengan itu. Kamu seharusnya bertemu ayahku. Maksudmu Ivanovsky? Ya, benar. Kapoya jelas sedang dalam suasana hati yang berubah-ubah. Aku belum pernah bertemu dengannya. Aku hanya mendengar orang-orang membicarakannya. Dia adalah pejuang gen generasi keempat. Dia memiliki fisik gen yang kuat, keinginan kuat untuk hidup, dan pandangan yang unik tentang aspek kultivasi ini. Kekuatan kastil di Vladivostok tidak tertandingi. Chen Hao hanya menyerahkan semuanya kepada pihak lain. Pejuang gen, itu untuk menerima semacam sel virus radioaktif. Generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga akan secara langsung mengubah orang menjadi semacam mayat berjalan. Sampai generasi keempat Ivanovsky, gen mulai meningkatkan kemampuan orang untuk berubah, tetapi kecerdasan tidak berpengaruh. Kamu juga seorang pejuang gen. Ya, aku juga seorang pejuang gen. Chen Hao sedang mempertimbangkan apakah akan memberitahu pihak lain tentang buku darah yang didapatkannya, tetapi melihat penampilan agresif pihak lain, Chen Hao memutuskan untuk tidak memberitahu pihak lain. Kemudian ada keheningan panjang kaku, dan Chen Hao mungkin tahu apa yang dipikirkannya. Ini adalah kecemerlangan Chen Hao. Prajurit gen, generasi keempat ayahnya sangat kuat. Jika Chen Hao lebih kuat, hidupnya akan terancam. Dia berpikir tentang apakah akan melakukannya atau tidak. Dia mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada Chen Hao. Itu adalah keheningan yang panjang lagi. Kapoya melambaikan tangannya. Ayo makan malam. Jadi beberapa orang datang dari seluruh tempat dan membersihkannya. Chen Hao dan orang-orang lainnya menghabiskan jamuan makan besar di istana, tetapi mereka merasa itu hambar. Kurang dari tengah hari, Chen Hao dan yang lainnya meninggalkan istana. Setelah meninggalkan istana, Hao Keli dan rombongannya berjalan jauh ke sudut tempat Lincoln yang diperpanjang telah berhenti. Tampaknya setelah Putri Katyosha menyelamatkan mereka, Hockley tidak tahu bahwa dia telah menghubungi orang-orang dari 13 liga di celah itu dan meminta mereka untuk mengirim mobil untuk menjemput mereka. Dari perincian ini, kita dapat melihat kehalusan pikiran Hockley. Chen Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Hockley lebih jauh. Tuan Castington, apa yang ingin Yang Mulia Capoye bicarakan dengan Anda? Begitu dia naik bas, Kafudi tidak dapat menahan rasa ingin tahu yang selama ini dia pendam. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya kepada Chen Hao. Apa yang sedang kamu bicarakan? Chen Hao telah memikirkan banyak hal di dalam hatinya sejak dia berbicara dengan Kapoya sendirian di istana. Namun, meskipun dia telah memikirkannya, hal-hal hari ini masih di luar dugaannya, dan sekarang dia agak tidak siap. Jadi pikiran Chen Hao masih kacau. Dia tidak bisa tenang dan tidak bisa memikirkan sesuatu yang berguna. Apakah Anda tidak merasa sehat, Tuan Castington? Melihat Chen Hao yang linglung dan tampaknya tidak mendengar kata-kata Kafferty, Hockley bertanya dengan sedikit khawatir. Bagaimanapun, beberapa penampilan Chen Hao di penjara tadi telah melampaui pemahamannya tentang kekuatan pribadi Castington. Oh, tidak, saya baik-baik saja. Saya hanya sedang memikirkan sesuatu. Chen Hao melihat bahwa orang-orang lainnya khawatir dan menatapnya. Untuk menghilangkan kekhawatiran mereka, dia berencana untuk meletakkan hal-hal di dalam hatinya dan berhenti memikirkannya. Apa yang Yang Mulia Capole dan Anda katakan, Tuan Castington? Melihat Chen Hao baik-baik saja, rasa ingin tahu Kafudi muncul lagi. Tidak apa-apa, Chen Hao tidak ingin mengatakannya, tetapi dia ingin bertanya kepada York. Meskipun Hao Keli dan agen Stein tidak menunjukkannya, mata mereka juga menunjukkan bahwa mereka ingin tahu. Bagaimanapun, Kapoya bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang wanita cantik. Hari ini, dia juga menyelamatkan sekelompok orang. Terlebih lagi, situasi saat ini dari 13 liga juga perlu memahami sikap Yang Mulia terhadap mereka atau 13 liga. Adalah normal bagi orang untuk mengetahui apa yang dibicarakan Chen Hao dan Yang Mulia Kapoya secara individual. Jadi Chen Hao menelan kembali perkataan bahwa, itu bukan hal yang penting, Anda tidak perlu tahu itu tidak penting. Dia berkata, ayo kembali dan cari tempat yang cocok. Mereka yang lain bersabar ketika mereka melihat Chen Hao mengatakan ini, dan mereka berencana untuk kembali ke tempat yang aman untuk mendengarkan Chen Hao. Jantung ini jatuh, beberapa orang di dalam mobil seolah-olah tiba-tiba tidak ada daya baterai,
lumpuh di kursi. Tidak mengherankan bahwa orang-orang ini akan dijebloskan ke penjara karena pengkhianatan tepat setelah kaki depan mereka. Putri Katyusha akan menyelamatkan kaki belakang mereka ketika mereka akan dijebloskan ke penjara. Mereka juga bertemu dengan Raja hari ini, Yang Mulia Kapoya, dan makan di istana. Itu adalah neraka kedua, surga kedua. Jantung mereka ingin melompat-lompat seperti mobil. Ini adalah pengalaman yang mendebarkan. Sekarang saya bisa bersantai tiba-tiba. Beberapa orang di dalam mobil ingin berbaring dengan Anda. Mobil itu sunyi, dan semua orang menikmati kedamaian dan menenangkan saraf mereka, kecuali Chen Hao. Jangan melihat Chen Hao sekarang. Saya khawatir dinding memiliki telinga, seperti pemantauan di dalam mobil atau pengemudi disuap. Sebenarnya, Chen Hao sedang berpikir tentang bagaimana memberitahu orang lain di dalam mobil tentang pertemuan dan berbicara dengan Kapoya sendirian. Situasi sebenarnya tidak dapat dikatakan dengan pasti. Identitas Castington sebagai Chen Hao masih perlu dilanjutkan. Meskipun Raja Kapoya sudah mengetahui identitas aslinya, masih ada hal-hal yang tidak dia ketahui di dalam mobil. Bahkan jika Chen Hao ingin mengungkap bahwa dia bukan Castington, itu bukan sekarang. Peran Castington terungkap. Jika ditangani dengan benar, 13 liga mungkin masih menjadi kekuatan atau alatnya. Namun, dalam kasus ini, satu-satunya cara untuk mengungkapnya adalah dengan mencabik-cabik wajahnya dan mendorong 13 liga ke posisi musuhnya. Oleh karena itu, agar semuanya berjalan sesuai rencana, identitas Castington perlu terus dimainkan, dan lebih baik tidak pernah mengungkapnya. Bagaimana cara memberitahu mereka nanti adalah masalah. Jika mereka berbicara terlalu banyak, mungkin jelas bahwa mereka akan melihat bahwa Hawkeye dan York memiliki pikiran yang peka dan tingkat kepekaan politik tertentu. Mungkin tidak mudah untuk mengelabui mereka. Dan jika Anda berbicara terlalu banyak, mudah untuk menjadi cacat, yang akan membuat mereka curiga dan mengungkap diri mereka sendiri. Selain itu, Chen Hao merasa bahwa situasinya telah menjadi parah baginya dan 13 liga. Dia seharusnya tidak hanya menyampaikan pesan ini kepada mereka, tetapi juga menyesatkan mereka ke dalam ilusi bahwa Raja Kapoya mendukung 13 liga. Menghadapi masalah yang begitu sulit, Chen Hao mengatakan bahwa ada banyak tekanan. Dia hanya ingin menjadi aktor, bukan penulis skenario. Dengan cara ini, di dalam mobil Lincoln yang sunyi dan memanjang, orang lain bersantai, tetapi Chen Hao sendirian. Situasi ini berlangsung hingga tujuan mobil, tempat markas besar 13 liga berada di Minsk. Setelah tiba di ruang konferensi kecil dan memastikan bahwa tidak ada alat pemantau, Chen Hao meminta semua orang untuk mencari tempat duduk, dan meminta Hawkeye untuk menutup pintu dan kembali ke tempat duduknya. Akhirnya, Chen Hao berbicara perlahan dengan harapan semua orang. Saya tahu Anda ingin tahu tentang apa yang saya bicarakan ketika saya bertemu dengan Yang Mulia Kapoya sendirian. Jangan khawatir, saya akan memberitahu Anda satu persatu, tetapi Anda tidak hanya perlu tahu apa yang harus dibicarakan, tetapi juga perlu membantu saya berpikir tentang apakah Yang Mulia Raja Kapoya memiliki makna yang dalam obrolan ini. Saya belum memahami beberapa hal sepenuhnya, jadi Anda perlu membantu saya memikirkannya. Dan itulah sebabnya saya ingin kembali ke tempat yang aman untuk memberitahu Anda apa yang saya bicarakan. Begitu Chen Hao selesai, dia menatap semua orang dengan serius. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Hao dan melihat ekspresi serius Chen Hao, Hawkeye dan York segera membuka buku catatan mereka untuk pekerjaan mereka, bermain dengan semangat 12 menit dan ekspresi penuh konsentrasi. Melihat pemandangan ini, Chen Hao tiba-tiba merasa seperti melihat 3 guru senior mengajar siswa. Seperti 2 kacang polong, dia berkata bahwa para siswa terlihat persis seperti York saat ini dan masa kini. Tidak, Chen Hao kian tidak tahan untuk tersenyum, karena dia membutuhkan ekspresi seperti Hawkeye dan York untuk bekerja sama dengan penampilannya berikutnya. Pertama-tama, Yang Mulia Kapoya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada saya karena telah menyelamatkan Katyusha dan membawanya kembali dengan selamat untuk merawatnya selama perjalanan. Menurut pendapat saya, ketika dia bertemu dengan saya sendirian, Yang Mulia menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkan Katyusha dan merawatnya. Dia tidak menyebutkan 13 liga dalam seluruh proses percakapan. Tampaknya dia tidak bermaksud untuk mendukung 13 liga, atau bahkan menaruhnya di dalam hatinya. Mungkin jika kita tidak menyelamatkan Putri Katyusha, Yang Mulia akan sama sekali tidak bersalah berdiri di sisi yang berlawanan dari kita. Petik 2.
Sekarang sikap Yang Mulia tidak diketahui, tetapi itu tidak akan menjadi pendukung atau sekutu kita. Mungkin netral atau antagonis. Saya pikir lebih baik bagi kita untuk bersiap menghadapi yang terburuk. Petik 2. Apakah Anda memiliki pandangan yang berbeda tentang ini? Jika ada. Jika saya sendirian, akan ada beberapa hal yang tidak dapat saya pertimbangkan. Anda mungkin memiliki informasi relevan lainnya. Sikap Yang Mulia Kaboye terhadap 13 liga kita sangat penting bagi tindakan kita di Minsk untuk sementara waktu yang akan datang. Dalam mengatakan ini, Chen Hao telah memperhatikan ekspresi dan refleksi Hauke Lee dan York. Hauke Lee dan York mendengarkan apa yang dikatakan Chen Hao, sambil mencatat dengan cepat, mereka tampaknya masih berpikir. Ketika mereka mendengar analisis Chen Hao, mereka merasa benar dan mengangguk. Inilah yang ingin dilihat Chen Hao. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah pidato yang telah dia persiapkan sejak lama di dalam mobil. Chen Hao menutup mulutnya dengan tangan kirinya dan meletakkannya di atas meja untuk berpikir. Tampaknya dia sedang bersiap untuk mengembalikan adegan percakapannya dengan Yang Mulia Kapoya dan bergabung dengan pemikirannya sendiri. Dan kenyataannya adalah bahwa Chen Hao diam-diam memiringkan mulutnya. Sekarang ide sebenarnya Chen Hao adalah bahwa prolog drama dibuka dengan sempurna. Selanjutnya, silakan mulai pertunjukan Anda.